Sebelum aku melewati masa kesengsaraan, seorang kultivator ibel pernah menawariku beberapa buah naga ajaib kelas atas untuk menyenangkanku. Konon buah-buah itu diambil dari suku Raja Naga Barbar yang telah terbasmi. Saat itu, Raja Naga Barbar berada di tahap akhir tubuh ibel. Raja Naga Barbar yang sekarang pasti telah digantikan, tetapi tingkat kultivasinya tidak akan terlalu tinggi. Dengan kekuatan kita seharusnya tidak takut padanya, kata jiwa naga. Ternyata dia baru berada di tahap akhir tubuh ibel. Limuran merasa lega. Saat ini, ia adalah seorang kultivator yang telah menggabungkan kekuatan roh dan ibel. Ranah kultivasinya disebut fusi roh ibel, atau singkatnya tahap fusi. Tingkat kultivasinya saat ini berada pada tahap awal tahap fusi, setara dengan tahap awal tubuh roh atau tubuh ibel. Namun, kultivator yang telah menggabungkan kekuatan roh dan ibel jauh lebih kuat daripada kultivator ibel atau spiritual di alam yang sama. Lebih lanjut, Limuran memiliki kemampuan magis yang luar biasa, dengan kesadaran spiritual, mana, dan kekuatan fisik yang superior. Oleh karena itu, bahkan kultivator di tahap akhir tubuh ibel pun jarang mampu melawannya. Sekalipun bangsa barbar naga memiliki sejumlah bakat dan kekuatan sihir istimewa, sekalipun itu wilayah kekuasaan mereka, jumlah rakyatnya banyak, dan mereka kuat, dengan kekuatan Limuran dan Perikian Huan, mereka lebih dari mampu melindungi diri mereka sendiri, belum lagi mereka memiliki bantuan jiwa naga. Oke, ayo kita ke Pulau Xiyun dulu untuk mencari informasi, lalu ke Pulau Longman untuk mencuri buah naga, kata Limuran. Tak lama kemudian, Limuran dan Perikian Huan terbang di atas Pulau Xiyun. Dari langit, mereka melihat pulau besar ini dikelilingi pilar-pilar batu hitam raksasa setinggi ribuan kaki. Setiap beberapa puluh mil, ada satu pilar, dan totalnya tak kurang dari 10.000. Yang lebih mengejutkan lagi, pilar-pilar batu ini memancarkan cahaya magis yang redup. Cahaya magis di antara pilar-pilar batu tersebut terhubung satu sama lain, membentuk perisai cahaya magis raksasa yang menyelimuti seluruh pulau. Limuran terkejut. Formasi sebesar itu sungguh langka. Terlebih lagi, mempertahankan formasi seperti itu pasti akan menghabiskan kristal ajaib dalam jumlah yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut setiap hari, jumlah kristal ajaib yang dikonsumsi akan menjadi angka yang mengerikan. Apa terjadi sesuatu di Pulau Xiyun? Kenapa formasi penekan pulau itu diaktifkan? Tanya Limuran. Jiwa naga berkata, orang tua itu masih seperti ini. Sepertinya dia sudah duduk di sini selama ribuan tahun. Limuran bingung, dan Long Hun melanjutkan penjelasannya, orang tua yang kumaksud adalah penguasa Pulau Duanmu dari Pulau Xiyun. Dia orang yang aneh, dan dari segi senioritas, dia mungkin lebih tua dariku. Limuran terkejut kalau begitu, bukankah ini berarti Master Pulau Duanmu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi? Jiwa naga berkata, dia mungkin salah satu kultivator paling maju di alam ibel. Dia sudah menjadi kultivator Mahayana akhir setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Namun, menembus tahap penyeberangan kesengsaraan sangatlah sulit. Setelah menembusnya, dia mungkin akan langsung mencoba melewati tahap penyeberangan kesengsaraan dan menjadi seorang abadi. Karena formasi aspek segudang masih ada, kemungkinan besar dia masih berada di pulau ini. Dengan kata lain, kultivasinya seharusnya masih berada di tahap Mahayana akhir, mungkin mencapai puncak tahap akhir. Tahap Mahayana akhir. Limuran diam-diam terkejut. Ia bertanya lagi mengapa makhluk tingkat tinggi seperti itu tinggal di pulau ini. Tuan Pulau Duanmu ini aneh. Kata jiwa naga, dulu aku adalah tokoh terkenal di dunia ibel, tapi setiap kali aku ingin bertemu dengannya, aku selalu ditolak. Mengapa demikian? Limuran menjadi semakin penasaran. Jiwa naga berkata, Tuan Pulau Duanmu ini tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi yang lebih penting, dia juga ahli dalam meramal. Terlebih lagi, cabangnya mungkin satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari klan astrologi, salah satu dari 5 klan ibel kuno. Para astrolog ahli dalam meramal. Setelah menguasai seni ini hingga tingkat yang sangat tinggi, mereka tidak hanya dapat memprediksi nasib baik atau buruk, tetapi juga kemungkinan turunnya harta karun atau peristiwa besar yang akan terjadi di dunia kultivasi abadi. Bayangkan saja jika seorang kultivator yang kuat dan ambisius merencanakan sesuatu, mereka pasti akan membenci keberadaan para astrolog, karena mereka bisa saja secara tidak sengaja mengungkap rencana licik mereka. Demikianlah, para astrolog telah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya sejak lama. Meskipun mereka adalah salah satu dari 5 klan ibel kuno dan dapat mengandalkan bakat bawaan mereka untuk menghindari bencana, mereka tetap tidak dapat lolos dari nasib genosida. Hanya segelintir astrolog yang hidup menyendiri atau mengandalkan kekuatan kuat lainnya untuk bertahan hidup. Para astrolog sebenarnya telah lama menghilang dari dunia kultivasi abadi, hingga kemunculan tiba-tiba Master Pulau Duanmu. Beliau adalah satu-satunya kultivator Mahayana dalam sejarah para astrolog selama puluhan ribu tahun. Namun, karena penyalahgunaan teknik ramalan di masa mudanya,
vitalitasnya menurun dan ia menjadi lelaki tua yang lemah dan sakit-sakitan tanpa keturunan. Astrolog lainnya tidak banyak, dan mereka tidak memiliki garis keturunan yang kaya dan bakat yang kuat seperti beliau. Jika beliau meninggal, saya khawatir para astrolog akan punah sepenuhnya. Banyak kultivator ibel tingkat tinggi telah memohon kepada Master Pulau Duanmu untuk melakukan ramalan bagi mereka, tetapi beliau selalu menolak. Akibatnya, beliau telah menyinggung banyak kultivator. Namun, karena tingkat kultivasinya yang tinggi dan kemampuan ramalannya yang istimewa, kultivator ibel tingkat tinggi lainnya enggan untuk bersikap bermusuhan sepenuhnya kepadanya, sehingga mereka tidak akan terlalu mengganggunya. Tuan Pulau Duanmu ini cukup bijaksana. Setelah menjadi terkenal, ia datang ke Pulau Xiyun yang terpencil ini, menyatakan dirinya sebagai tuan pulau, dan memonopoli sebidang kecil tanah suci. Ia tidak ikut campur dalam perselisihan para kultivator ibel lainnya, juga tidak meramal nasib siapapun. Karena itu, ia tidak pernah menimbulkan bencana bagi dirinya sendiri. Dengan kekuatan kultivasinya, tak seorang pun di dunia ibel yang bisa memaksanya untuk melayani. Meskipun saat itu saya berada di tahap Mahayana akhir, saya secara tak terduga mendapatkan kesempatan yang memungkinkan saya mengembangkan tubuh naga ibel saya hingga mendekati sempurna. Ini memungkinkan saya untuk menarik kesengsaraan abadi lebih awal dan melampauinya untuk menjadi seorang abadi. Namun, ini juga cukup berisiko. Saya berharap dapat meminta bantuan guru Duanmu dalam ramalan untuk memprediksi nasib baik atau buruk. Sayangnya, aku sedang sibuk mempersiapkan kenaikanku dan tidak punya waktu luang. Jadi, aku mengirim anggota klanku dengan sejumlah besar harta ke Pulau Xiyun untuk meminta ramalan kepada Tuan Pulau Duanmu. Sayangnya, Tuan Pulau Duanmu tidak hanya tidak setuju, dia juga membasmi semua anggota klan yang kukirim. Limuran terkejut jadi, Tuan Pulau Duanmu dan rekan Tao Heian punya dendam. Jiwa naga mendesah, aku hampir tidak pernah berhubungan dengannya, jadi bagaimana mungkin ada kebencian. Mengingat gaya Tuan Pulau Duanmu yang biasa, bahkan jika dia menolak membantu, dia tidak akan membasmi orang-orang kita sendiri. Sekarang setelah kupikir-pikir, kemungkinan besar keponakan pemberontak Heisha lah dalam semua ini. Sayang sekali aku tidak menyadarinya saat itu. Bisakah penguasa Pulau Duanmu benar-benar menghitung nasib baik dan buruk serta meramal masa depan? Li Muran skeptis. Teknik ramalan ini agak berlebihan. Jiwa naga berkata, ada banyak legenda kuno tentang bakat para astrolog, tetapi legenda-legenda itu sangat kuno sehingga mustahil untuk diverifikasi. Sebenarnya, ramalan hanyalah untuk ketenangan pikiran. Bahkan, jika Tuan Pulau Duanmu telah membaca peruntunganku dan mengatakan bahwa aku dalam bahaya besar, aku mungkin akan terus mencoba naik lebih awal, tetapi aku akan kehilangan kesempatan seperti itu. Lagi pula, seseorang harus berkultivasi hingga tahap akhir penyeberangan kesengsaraan sebelum benar-benar memanfaatkan kekuatan magis langit dan bumi dan memicu kesengsaraan abadi sendiri. Dalam kasus lain, semuanya bergantung pada keberuntungan. Aku tahu mencapai tahap awal penyeberangan kesengsaraan itu sulit, jadi kesempatan langka ini untuk memicu kesengsaraan abadi di awal terlalu langka untuk dilewatkan. Sebesar apapun risikonya, bahkan jika hanya ada secercah harapan, aku akan melakukan yang terbaik. Limuran mengangguk diam-diam. Ia sangat memahami tindakan jiwa naga. Meskipun ia belum pernah naik ke alam abadi, ia telah naik dari alam bawah ke alam roh. Terlebih lagi, ia telah memaksakan diri untuk naik sebelum waktunya tanpa kultivasi yang memadai, yang sangat berbahaya. Namun, dalam situasi seperti itu, Limuran tetap memilih mempertaruhkan nyawanya untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Karena kultivasi pada dasarnya adalah tentang menentang kehendak langit dan bertahan hidup dalam situasi yang paling sulit, seseorang harus sepenuhnya memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sekadar mencari stabilitas seringkali berujung pada stagnasi, hingga akhirnya masa hidupnya habis dan ia pun mati. Namun, hasil keduanya sangat berbeda. Limuran berhasil secara kebetulan, sementara Long Hun dikomplot oleh orang-orang kepercayaannya dan gagal. Rekan Taois Heian telah menceritakan kisah Master Pulau Duanmu, tetapi dia belum menceritakan mengapa dia mendirikan formasi Wan Xiang berskala besar seperti itu. Tanya Peri Qian Huan. Jiwa naga melanjutkan, segudang aspek ini adalah caranya melindungi para astrolog tingkat rendah di pulau ini. Perang segudang aspek ini sangat istimewa. Perang ini hanya memiliki daya tolak yang kuat terhadap kultivator di atas tingkat Mahayana, tetapi hanya sedikit berpengaruh terhadap kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Karena itu, selama dia memimpin pulau ini, akan sulit bagi para kultivator Mahayana untuk melancarkan serangan diam-diam yang berhasil. Sedangkan bagi kultivator di tingkat tubuh ibel ke bawah, mereka tidak berani bertindak gegabah. Selain sejumlah kecil astrolog yang dilindungi oleh Master Pulau Duanmu, Pulau Xiyun juga merupakan tempat perlindungan bagi para kultivator dari suku lain. Jika seorang kultivator mendapat masalah dan dicari musuh, ia akan mencari cara untuk melarikan diri ke Pulau Xiyun. Selama ia tidak meninggalkan pulau itu,
tidak ada yang berani memburunya atau melakukan pembasmian. Oleh karena itu, terdapat banyak kultivator dari berbagai suku di Pulau Xiyun. Namun, untuk tinggal di Pulau Xiyun dalam waktu lama, Anda perlu membayar sejumlah besar kristal ajaib. Sekalipun Anda hanya melewati pulau ini, Anda tetap harus membayar. Meskipun demikian, karena pulau ini netral terhadap berbagai kekuatan dunia evil dan relatif aman, tidak ada yang berani bertindak di pulau ini. Selain pemilik pulau, tidak ada kultivator Mahayana di pulau ini. Oleh karena itu, banyak kultivator yang datang ke pulau ini untuk berlatih dengan berbagai tujuan. Kristal ajaib yang mereka bayarkan cukup untuk memelihara formasi aspek segudang dan juga cukup untuk kultivasi para kultivator klan astrologi. Begitulah adanya. Limuran dan Perikian Huan mengangguk. Keduanya melihat ada pintu masuk di setiap sisi formasi Wanxiang, jadi mereka terbang menuju pintu masuk terdekat di sebelah timur. Di puncak Zaixing di Pulau Xiyun, di sebuah aula yang megah, seorang lelaki tua bungkuk dengan hanya beberapa helai rambut putih yang jarang sedang membungkuk, menatap tajam seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun yang sedang memainkan 3 heksagram di atas meja batu. Meskipun anak laki-laki itu tampak sangat muda, tangannya sangat terampil. Di bawah kendalinya, 3 heksagram yang terbuat dari cangkang kura-kura batu berusia 1000 tahun terus berputar di sekitar jarum perak. Pemuda itu dengan lembut menekan jarinya ke jarum perak tegak, menyebabkan jarum itu menembus jarinya dan mengeluarkan setetes darah. Anehnya, darah itu langsung diserap oleh jarum, membuatnya berubah menjadi merah tua. Akhirnya, pemuda itu mengulurkan jarinya dan membacakan mantra. Ketiga heksagram itu jatuh satu demi satu dengan suara gemerincing, mendarat di atas lempengan 4 simbol dan 8 trigram yang diukir dengan pola-pola sihir yang sangat rumit di bawah jarum perak. Seperti apa bentuk heksagramnya? Tanya lelaki tua itu sambil mengangguk setuju dan tersenyum. Pemuda itu melafalkan rumus itu dalam hati, lalu berkata dengan suara kekanak-kanakan, setiap hari, 1 heksagram, semuanya normal, tetapi heksagram hari ini menarik. Sepertinya mengatakan bahwa seorang tamu terhormat datang dari timur. Luar biasa, puji lelaki tua itu, seraya menambahkan, heksagram yang tampak menunjukkan kedatangan tamu, artinya tamu terhormat sedang berkunjung. Kau tak hanya melihatnya, tetapi kau juga bisa merasakannya datang dari timur, menunjukkan sifat garis keturunanmu yang luar biasa. Namun, kesulitan tingkat kedua teknik astrologi terletak pada detailnya. Bisakah kau mengidentifikasi tamu terhormat ini? Apakah ia sendirian, atau berkelompok? Apakah ia laki-laki atau perempuan? Apa rasnya? Apa tingkat kultivasinya? Apa alasan kedatangannya? Pemuda itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ia menusuk jarinya lagi dengan jarum perak, lalu mengaktifkan kembali 3 perintah heksagram dan memejamkan mata untuk merenungkan. Kali ini, merapal mantra pemuda itu jelas jauh lebih sulit. Ia terus melepaskan gelombang kekuatan sihir, dan wajahnya perlahan memucat. Melihat hal itu, raut wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia buru-buru berteriak cukup, hentikan, sudah cukup. Pemuda itu berhenti merapal mantra sesuai instruksi, tetapi ketiga token heksagram itu tetap melayang di udara, enggan jatuh. Kekuatan sihirnya terkuras habis tanpa sadar. Tubuhnya lemas, dan ia hampir pingsan. Lelaki tua itu buru-buru melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan tak terlihat meluncur keluar. Tatanan heksagram itu langsung jatuh di atas lempengan Bagua dengan bunyi gemerincing. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menekan telapak tangannya ke rompi anak laki-laki itu, menyuntikkannya dengan aliran kekuatan sihir murni yang tipis dan panjang. Pemuda itu meludahkan darah hitam dengan suara wow, lalu perlahan terbangun dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Leluhur itu terlalu banyak bertanya detail. Kata lelaki tua itu. Kultivasimu masih rendah, jadi kau tidak boleh memaksakan diri untuk meramal terlalu banyak. Kau harus ingat bahwa meramal bergantung pada kekuatan hukum langit dan bumi untuk memahami rahasia alam semesta, dan pasti akan menerima umpan balik dari kekuatan langit dan bumi. Semakin banyak informasi yang kau gali, dan semakin penting harta atau materi yang kau ramal, semakin buruk umpan baliknya. Jangan pernah menyalahgunakan rahasia astrologi. Ya, leluhur, kata pemuda itu, tapi tadi, Xiaoyu samar-samar menduga bahwa tamu terhormat itu adalah seorang kultivator manusia. Lumayan, pria tua itu mengangguk puas. Ia menyentuh kepala anak laki-laki itu dengan lembut, tatapannya penuh belayan. Turunlah dan istirahatlah. Jangan minum terlalu banyak pil yang diberikan leluhur tadi sekaligus. Minumlah 1 pil setiap 3 hari. Pria tua itu dengan hati-hati mengingatkan ingatlah apa yang dikatakan leluhur kepadamu. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang keberhasilanmu dalam mempraktikkan sutra astrologi. Bahkan teman terdekatmu pun tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun. Bahkan orang tuamu pun tidak boleh tahu. Mengapa aku tidak boleh memberitahu orang tuaku? Anak laki-laki itu tercengang. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin mudah terungkap.
Sekali terungkap, akan membawa masalah yang tak berkesudahan. Klan astronomi kita sedang menurun populasinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa dengan garis keturunan tipis yang tidak akan pernah bisa bangkit seumur hidup mereka. Selain leluhur, kaulah satu-satunya keturunan yang dapat membangkitkan garis keturunan leluhur, dan kau juga harapan bagi kelangsungan hidup klan astronomi. Kata lelaki tua itu dengan serius. Mungkin karena sedikit bersemangat, lelaki tua itu tiba-tiba terbatuk-batuk hebat. Meskipun ia memaksakan keberuntungannya untuk menyelaraskan energi sejatinya, ia tak kuasa menahan batuk sejenak, bahkan memuntahkan darah, dan wajahnya memerah. Pemuda itu menepuk punggung lelaki tua itu dengan lembut dan patuh. Meskipun tidak berpengaruh, itu juga merupakan caranya menunjukkan baktinya kepada orang tua. Kultivasi leluhur begitu tinggi, tidak bisakah beliau menyembuhkan penyakit ringan ini? Tanya pemuda itu sambil mengerutkan kening. Ini sudah menjadi masalah selama puluhan ribu tahun. Pria tua itu tertawa getir dan berkata, dulu, leluhur kami terpaksa melakukan ramalan tingkat tinggi berskala besar atas nama beberapa tokoh penting karena ia tidak bisa menolak. Ia mengalami reaksi keras yang sangat parah dan merusak esensinya. Karena itu, harta apapun yang diambil leluhur kami, tubuhnya perlahan-lahan melemah. Kami memberitahu Anda ini karena kami harap Anda akan belajar darinya. Jika tidak ada yang tahu Anda bisa meramal, tentu saja saya tidak akan berusaha keras untuk membuat Anda melakukannya. Jika orang lain tahu, saya khawatir Anda akan tak berdaya. Mereka bahkan bisa memaksa leluhur, siapakah orang-orang itu? Tanya pemuda itu dengan heran. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, lebih baik kamu tidak tahu terlalu banyak. Setelah lelaki tua itu memberikan beberapa instruksi lagi, dia membiarkan lelaki muda itu pergi. Setelah pemuda itu pergi, lelaki tua itu sedikit mengatur napasnya dan melihat ke arah timur. Tamu terhormat ini sungguh luar biasa. Gumam lelaki tua itu dalam hati, sepertinya aku harus menyambutnya secara pribadi. Kemudian, lelaki tua itu berubah menjadi bayangan ibel, melayang ke langit, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah Limuran dan Perikian Huan mendarat di pintu masuk timur Pulau Xiyun, mereka melihat barisan panjang biksu yang menunggu untuk memasuki pulau dari sini. Limuran dan dua orang lainnya juga berbaris di belakang tim. Meskipun hal semacam ini cukup langka, sebagai kultivator tingkat tinggi, mereka masih memiliki kesabaran, dan tidak ada yang menunjukkan ketidaksabaran. Limuran melihat banyak kultivator bahkan tidak repot-repot mengantre, dan langsung masuk dan keluar melalui gerbang pulau besar di dekat pintu masuk. Long Hun menjelaskan bahwa mereka adalah kultivator yang telah lama tinggal di pulau itu, memiliki token tempat tinggal tetap yang memungkinkan mereka masuk dan keluar dengan bebas. Namun, token tempat tinggal tetap Pulau Xiyun cukup berharga. Bagi seseorang seperti Limuran, yang hanya sekadar singgah, akan lebih hemat biaya untuk mengajukan token identitas jangka pendek. Limuran dan Perikian Huan sama-sama mengenakan jubah hitam longgar, pakaian yang umum di dunia ibel. Perikian Huan juga mengenakan kerudung hitam untuk menutupi wajahnya. Wajahnya begitu cantik, jarang terlihat bahkan di antara para kultivator tingkat tinggi, sehingga mengungkapkan penampilan aslinya pasti akan menarik banyak perhatian. Mereka berdua menahan aura dan membaur dengan kelompok kultivator ibel. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Kecuali beberapa kultivator yang sesekali melihat sekeliling dan melirik mereka, hampir tidak ada yang melirik mereka. Tiba-tiba, Limuran merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdebar kencang. Saat ia bereaksi, wajahnya langsung memerah. Apa yang terjadi? Tanya Perikian Huan. Ada yang aneh. Bisik Limuran, rasanya seperti kesadaran ilahi yang kuat dari seorang kultivator tingkat tinggi sedang diam-diam menyapu diriku, dan aku secara naluriah merasakannya. Begitu dia selesai berbicara, Perikian Huan tiba-tiba mengeluarkan suara lembut dan merasakan hal yang sama. Secara umum, jika seorang kultivator tingkat tinggi menggunakan kesadaran ilahi untuk memata-matai seorang kultivator tingkat rendah, mereka dapat menyerang dengan paksa dan menggunakan kekuatan yang ekstrim atau tanpa meninggalkan jejak, bahkan mencegah kultivator tingkat rendah tersebut menyadarinya. Namun, semakin kuat kesadaran ilahi seorang kultivator tingkat rendah, semakin besar kemungkinan mereka akan bereaksi secara naluriah, menyadari bahwa seseorang sedang memata-matai mereka secara diam-diam. Limuran dan Perikian Huan sama-sama memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Setelah merasakan sesuatu yang samar, mereka berdua melihat ke arah yang mereka rasakan. Namun, mereka berdua melihat seorang lelaki tua bungkuk terbang keluar dari gerbang pulau dekat pintu masuk. Pandangan lelaki tua itu kabur dan tubuhnya lemah. Jelas sekali ia seorang biksu tua yang akan segera meninggal dan umurnya pendek. Meskipun tingkat kultivasi kultivator jenis ini mungkin tidak rendah, tubuh fisiknya telah melemah secara permanen. Jika tingkat kultivasinya tidak meningkat pesat dan mencapai tingkat baru, akan sulit untuk ditingkatkan.
Apakah itu dia? Li Muran tercengang. Pria tua ini tampaknya baru berada di tahap awal kultivasi tubuh ibel, dan mustahil baginya untuk memberinya sensasi sekuat itu. Orang tua itu tampaknya telah memperhatikan tatapan Li Muran dan Peri Qianhuan, dan matanya yang tak bernyawa juga tertuju pada mereka. Pria tua itu memaksakan senyum pada mereka berdua. Li Muran dan Peri Qianhuan saling berpandangan dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rekan Taois Heiyan, kau punya banyak pengalaman. Kenapa kau tidak membantu kami diam-diam untuk mencari tahu apa yang terjadi? Tanya Peri Qianhuan melalui kesadaran ilahinya kepada jiwa naga yang tersembunyi di dalam tripod kecil. Jiwa naga menolak mengirimkan pikiran jiwanya. Ia berkata, lebih baik mencegah daripada menyesal. Bagaimana jika seseorang di pulau ini kebetulan merasakan auraku? Begitu aku keluar dari kuali, posisiku akan langsung terbongkar. Jika kita bertemu musuh yang kuat, kalian berdua bisa meninggalkanku dan lari sendiri. Aku tidak bisa melarikan diri meskipun aku punya sayap. Selama Ibel Hitam tahu auraku masih ada, dia pasti akan mengerahkan seluruh klan untuk memburuku. Dengan perkataan jiwa naga, Peri Qianhuan tak bisa memaksakan diri. Untungnya, perasaan aneh itu hanya sesaat dan tak muncul kembali. Sesaat kemudian, banyak lagi biksu yang datang ke sekitar dan bersiap berbaris untuk memasuki pulau itu. Tiba-tiba, Li Muran merasakan energi jahat di belakangnya hampir mengeras sesaat, tetapi segera kembali normal. Jika Li Muran tidak mampu merasakan energi primordial langit dan bumi pada puncaknya, ia tidak akan mampu mendeteksi perubahan sehalus itu. Bahkan Peri Qianhuan, yang telah berlatih seni tanpa nama jauh lebih muda dari Li Muran, tidak merasakannya. Aneh, rasanya seperti seorang kultivator tingkat tinggi yang kuat tiba-tiba muncul. Meskipun kultivator tingkat tinggi itu menahan napas, energi langit dan bumi di sekitarnya merasakannya dan menunjukkan perubahan halus. Li Muran mengerutkan kening. Ia berbalik dan melihat ke belakang, dan melihat banyak kultivator ibel berbaris dalam kelompok yang tersebar, tetapi ia tidak dapat melihat misteri apapun. Apakah aku terlalu gugup? Li Muran cukup ragu. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk yang melayang di udara itu tiba-tiba terbang ke arah Li Muran, yang sedikit mengejutkan Li Muran. Namun, lelaki tua itu terbang melewatinya. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berhenti di belakang rombongan dan membungkuk kepada para biksu berjubah hitam di ujung rombongan. Para biksu pun membalas salam tersebut. Lelaki tua bungkuk dan para biksu itu tampak sedang berbicara secara rahasia. Li Muran sedang mengamati pemandangan ini dengan rasa ingin tahu ketika tiba-tiba salah satu pria paruh baya berjubah hitam menatapnya tajam. Jantung Li Muran berdebar kencang melihat tatapan ini. Tanpa sadar, ia mengalihkan pandangannya, tak berani menatap lebih lama lagi. Kultivasi orang-orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Pikir Li Muran dalam hati. Ia telah bertemu banyak kultivator, tetapi selain lelaki tua Tianjian di periode Mahayana, tak seorang pun pernah memberinya perasaan seperti itu. Apakah mereka sudah menemukan identitas kita? Li Muran diam-diam terkejut. Untungnya, setelah percakapan singkat, orang-orang ini, dipimpin oleh lelaki tua bungkuk itu, terbang menuju gerbang pulau. Entah apa yang dikatakan lelaki tua itu kepada biksu penjaga gerbang pulau, dan penjaga itu segera membiarkan mereka masuk pulau tanpa harus mengantre. Setelah orang-orang ini pergi, Li Muran merasa lega. Ia tahu bahwa orang-orang ini tidak sederhana, tetapi untungnya mereka tidak mengejarnya. Setelah urusan kita selesai, ayo kita tinggalkan Pulau Xiyun secepatnya. Kata Li Muran kepada Peri Qianhuan, entah kenapa, aku selalu merasa pulau ini penuh dengan naga dan harimau yang bersembunyi. Ini tempat yang benar dan salah. Di sebuah aula di puncak Zaixing, seorang lelaki tua bungkuk duduk di kursi utama dengan ekspresi serius dan dengan tegas menolak permintaan beberapa biksu berjubah hitam di aula tersebut. Sama sekali tidak, kata lelaki tua bungkuk itu tegas, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, aku melakukan ramalan tingkat tinggi untukmu, menggunakan teknik rahasia astrologi tingkat 9, yang dilengkapi dengan pil roda darah yang dimurnikan dari saripati dan darah ratusan ribu makhluk. Begitulah cara aku meramal, melalui kekuatan penghubung antara alam ibel dan dunia bawah, bahwa para kultivator spiritual akan pergi ke dunia bawah untuk mengambil harta karun. Akibat kejadian ini, saya menderita akibat yang sangat berat. Tubuh saya membusuk setiap hari, dan tak ada obat mujarab yang bisa menyembuhkan. Jika ini terjadi lagi, saya takut saya akan mati di tengah-tengah pembacaan mantra. Salah satu pria parubaya berjubah hitam tersenyum tipis dan berkata, mengingat status dan kedudukan kami, yang datang jauh-jauh dari benua Xuandian, kami tentu yakin rekan Daois Duanmu dapat membantu kami. Kami juga tahu bahwa dengan kondisi fisik rekan Daois Duanmu saat ini, memang sulit baginya untuk melakukan ramalan lintas batas. Tapi, bagaimana jika harta atau kultivator yang kami cari ada di alam ibel? Di alam ibel, pria tua bungkuk itu tertegun. Bukankah mereka bilang kau dikalahkan oleh para kultivator spiritual 10.000 tahun yang lalu,
dan harta karun itu dikirim ke dunia spiritual. Persis seperti itulah yang terjadi di masa lalu, kata pria paruh baya itu. Namun, baru-baru ini kami menerima informasi akurat bahwa para praktisi spiritual yang mencuri harta karun itu mungkin telah membawanya ke alam ibel. Namun, alam ibel begitu luas, dan kami tidak memiliki petunjuk dan tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Oleh karena itu, kami ingin meminta rekan Dawis Duanmu untuk menggunakan teknik astrologinya yang mendalam untuk mengarahkan kami ke arah yang benar. Tetap saja tidak berhasil, desah lelaki tua bungkuk itu. Harta karun atau kultivator yang kau cari semuanya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, atau berasal dari tempat yang tidak biasa. Meramalkan informasi terkait mereka sangat sulit, dan umpan baliknya juga sangat kuat. Aku tidak lagi mampu melakukan ramalan tingkat tinggi seperti itu. Masalah ini sangat penting. Rekan Dawis Duanmu harus membantu kita apapun yang terjadi, kata pria paruh baya itu dengan serius. Wajah lelaki tua bungkuk itu menggelap. Apakah kalian mencoba mendorongku ke dalam situasi yang sulit, rekan-rekan Taoisku? Jika kalian melakukan ini lagi, aku khawatir bahkan umurku akan habis. Pria paruh baya itu mendengus dingin dan berkata, rekan Dawis Duanmu, kau keterlaluan. Jika bukan karena beberapa dari kami yang telah mengelola berbagai kekuatan dan diam-diam menekan klan Haotian selama bertahun-tahun, aku khawatir klan Haotian sudah menyerang Pulau Siun. Klan Haotian, klan astrologi, dan klan mimpi buruk semuanya adalah salah satu dari 5 klan ibel kuno, dan tentu saja mereka memiliki banyak dendam. Di antara mereka, kebencian antara klan Haotian dan klan astrologi adalah yang paling dalam. Jika klan astrologi tidak ikut campur, mungkin klan Haotian sudah menyatukan dunia ibel 100.000 tahun yang lalu. Akibat insiden ini, klan Haotian tidak hanya gagal mencapai tujuan mereka, tetapi kekuatan mereka pun sangat berkurang, dan mereka perlahan-lahan merosot. Setelah itu, banyak klan kecil yang muncul dan menjadi terkenal, dan pernikahan antar klan serta pertukaran antar klan menjadi tren umum. Batas-batas rasial perlahan-lahan menghilang, dan gagasan tentang 5 klan ibel kuno pun perlahan menjadi sejarah. Tapi sejauh yang kami tahu, selama bertahun-tahun, klan Haotian selalu membenci klan astrologi. Kebencian ini tercatat dalam ajaran leluhur klan Haotian dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menghabisi klan astrologi dengan segala cara. Pria tua bungkuk itu mengangguk dan mendesah, rekan Taois Mingwang benar. Klan Haotian pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi kenapa, klan astrologi saya semakin menyusut, dan garis keturunannya semakin menipis. Sekarang, sayalah satu-satunya yang bisa dianggap mewarisi warisan leluhur kita. Setelah saya meninggal, klan astrologi akan lenyap. Jadi, mengapa saya harus mempertaruhkan nyawa untuk meramal nasib beberapa Taois demi anggota klan yang tak berguna itu? Belum tentu itu benar. Pria paruh baya itu mencibir dan berkata, setahu saya, dalam beberapa tahun terakhir, klan astrologi telah melahirkan seorang pemuda berbakat lain yang benar-benar bisa mempraktikkan rahasia astrologi. Namanya sepertinya Duanmu Yu, kan? Wajah lelaki tua bungkuk itu berubah drastis ketika mendengar ini. Ia langsung berdiri dan berkata dengan ngeri, kau, bagaimana kau tahu ini? Pria paruh baya itu tertawa dan berkata, haha, sudah kubilang sebelumnya, kalau aku tidak yakin rekan Dawis Duanmu bisa bertindak, kita tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Lagi pula, datang dari benua Xuanbian itu sangat merepotkan. Bahkan dengan status kultivasi kita, itu akan membutuhkan banyak usaha. Wajah lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba memucat. Ia terkulai lemas di kursinya, bergumam, inikah nasib kami para astrolog? Kami mengintip rahasia surga, dan beginilah kami dibalas oleh surga. Pria paruh baya itu berkata, sekalipun rekan Dawis Duanmu tidak memikirkan dirinya sendiri, setidaknya ia harus memikirkan generasi mudanya. Tanpa dukungan beberapa dari kita, pemuda itu pasti tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Saya khawatir setelah rekan Dawis Duanmu meninggal, pemuda itu akan menyusulnya beberapa tahun lagi. Kultivasi rekan Dawis Duanmu cukup tinggi, tetapi sayangnya, ramalan tidak terlalu efektif dalam pertempuran. Kekuatan magis klan Haotian memanfaatkan esensi matahari ibel emas gelap, membuat mereka sangat kuat. Seorang kultivator dengan tingkatan yang sama, para astrolog, sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran melawan kultivator klan Haotian. Selain itu, selain patriark tua di tahap Mahayana akhir, klan Haotian telah mendapatkan 2 tetua di tahap Mahayana awal selama bertahun-tahun, jauh melampaui para astrolog yang lebih lemah. Jika kita tidak menekan klan Haotian selama ini, dengan kekuatan dan metode klan Haotian, bahkan keturunan klan astrologi yang tidak bisa bangkit pun akan dibasmi oleh mereka. Lelaki tua bungkuk itu mendesah, jika aku bertindak, bisakah kau menjamin keselamatan para peramalku? Pria paruh baya itu segera berkata dengan serius, jangan khawatir, rekan Dawis Duanmu. Kita semua bisa bersumpah. Pertama,
kita dan anggota klan kita tidak akan mempermalukan keturunan klan astrologi. Kedua, kita akan melakukan yang terbaik untuk melindungi klan astrologi dari celaka para kultivator klan lain. Rekan Daois Duanmu juga mengerti bahwa di alam Ibel, dengan para kultivator yang dilindungi oleh kita, tidak ada kekuatan yang dapat menyakiti mereka. Sedangkan untuk Duanmu Yu, rekan Daois Duanmu, jangan khawatir. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melatihnya, memberinya sumber daya pelatihan terbaik, dan membantunya berkembang pesat. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum dia menjadi rekan Daois Duanmu yang kedua. Lelaki tua bungkuk itu mendesah, aku tidak ingin Xiao Yu menjadi sepertiku, dipaksa dan tak berdaya. Pria parubaya itu tertawa datar dan berkata, kau tidak boleh berkata begitu. Jika bukan karena bantuan kami, aku khawatir rekan Daois Duanmu tidak akan bisa mencapai tahap Mahayana akhir. Kali ini, kami tidak akan membiarkan usaha rekan Daois Duanmu sia-sia. Kami telah membawa harta yang sangat berharga, cukup untuk membuat rekan Daois Duanmu bersemangat. Lelaki tua bungkuk itu berkata perlahan, aku sedang sekarat, tapi akhirnya aku bisa melihatnya. Semua harta karun berada di luar tubuh, kecuali yang bisa menghidupkanku kembali dan maju ke tahap penyeberangan kesengsaraan. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, jika memang ada harta karun yang bisa membantu kita maju ke tahap penyeberangan kesengsaraan, kita pasti sudah menikmatinya sejak lama. Bagaimana mungkin kita rela memberikannya? Namun, harta karun ini juga luar biasa. Sambil berbicara, lelaki parubaya itu mengeluarkan sebuah kotak giok dari tangannya dan memberikannya kepada lelaki tua bungkuk itu. Kotak giok ini disegel dengan segel yang sangat kuat, yang mencegah aura apapun terungkap. Bahkan pikiran ilahi pun tak mampu menembusnya, dan lelaki tua bungkuk itu tak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Ia mengerutkan kening dan mengambil kotak giok itu dengan ragu. Ia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut mengusap kotak giok itu. Segel pada kotak giok itu pun menghilang menjadi gumpalan udara hitam. Kemudian, lelaki tua itu membuka kotak giok itu dan melihat sehelai rumput 7 daun yang berwarna-warni. Ketujuh helai rumput ini memiliki 7 warna yang berbeda. Jika diperhatikan lebih dekat, setiap helai daunnya bersinar dengan lapisan cahaya spiritual misterius dengan warna yang berbeda-beda. Ramuan spiritual berusia 10.000 tahun. Pria tua bungkuk itu tercengang. Ini pasti harta karun yang hanya ada di dunia roh. Di dunia Ibel, hanya ada beberapa tempat dengan energi spiritual, tapi aku khawatir mereka tidak bisa menghasilkan ramuan spiritual berkualitas seperti ini. Pria parubaya itu mengangguk dan tersenyum tipis. Daoyou Duanmu punya mata yang tajam. Ini memang harta karun dari dunia roh. Haha, meskipun penghalang antara dunia Ibel dan dunia roh melemah, itu belum mencapai titik terendah. Sulit untuk mengirimkan informasi dan harta karun secara langsung. Ramuan spiritual 7 warna berusia 1000 tahun ini luar biasa kuat dan sangat langka di dunia roh. Bahkan di gurun tandus sekalipun, jika Anda menanam ramuan ini, sebuah oasis akan tumbuh di sekitarnya dalam beberapa tahun. Namun, setelah ramuan ini disingkirkan, oasis itu akan kembali menjadi gurun. Seorang rekan Taois saya mendapatkan bunga ini di alam roh. Ia diam-diam mengirim seseorang dari alam roh ke alam bawah, lalu dari alam bawah ke alam Ibel. Setelah proses yang begitu rumit, butuh 100 tahun baginya untuk menyampaikan berita dan harta karun itu kepada kami. Aku akan memberikan harta ini kepada rekan Daois Duanmu. Meskipun rekan Daois Duanmu tidak dapat berkultivasi dengan energi spiritual yang terkandung dalam rumput ini, vitalitas luar biasa yang dikandungnya dapat meningkatkan kondisi tubuh rekan Daois Duanmu sampai batas tertentu, sehingga rekan Daois Duanmu dapat merapal mantra dengan aman. Lelaki tua bungkuk itu tertawa getir dan berkata, jadi kalian para Taois khawatir aku akan mati di tengah-tengah membaca mantra. Ramuan ini memang sangat berguna bagiku, jadi aku tidak akan bersikap sopan. Bagaimanapun, entah dia menerima ramuan spiritual berusia 1000 tahun ini atau tidak, dia akan dikendalikan oleh para guru besar tersebut, jadi dia menerima harta karun itu tanpa ragu-ragu. Tulang-tulang tuaku tak akan bertahan lama dengan ramuan ajaib ini. Lebih baik kuserahkan saja pada Xiao Yu. Kalau dia sering meramal di masa depan, kesehatannya akan semakin memburuk. Dengan bantuan ramuan ini, kesehatannya pasti akan membaik. Pria tua bungkuk itu mendesah dalam hati. Pria parubaya itu gembira saat melihat ini dan berkata, jadi, rekan Daois Duanmu sudah setuju. Lelaki tua bungkuk itu tersenyum getir dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Aku ingin tahu kapan kalian, sesama penganut Tao, membutuhkan ramalan. Tentu saja, lebih cepat lebih baik, kata pria parubaya itu, namun, kami ini orang awam. Mohon beritahu kami waktu, lokasi, dan hal-hal terkaitnya, rekan Daois Duanmu. Kami akan segera melakukannya. Lelaki tua bungkuk itu mengangguk pelan, memejamkan mata, menjepit jari-jarinya dengan satu tangan, dan menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat,
Ia membuka matanya dan berkata, mari kita lakukan ramalan di Pulau Siun. Namun, waktu yang tepat adalah 3 bulan dari sekarang. Selama waktu ini, aku akan menutup pulau dan mengasingkan diri untuk melakukan persiapan yang memadai. Semakin tinggi level kultivator, dan semakin lama mereka tinggal di Pulau Siun, semakin besar pula biaya yang harus mereka bayar. Setelah membayar sejumlah besar kristal ajaib, Limuran dan Perikian Huan memasuki Pulau Siun. Pulau Siun ini bagaikan mikrokosmos dunia Ibel. Terdapat gua-gua berbagai ukuran yang bisa disewa di pulau ini, serta pasar yang ramai dan penuh warna. Pulau ini juga menjadi tempat berkumpulnya para kultivator dari berbagai ras di dunia Ibel, termasuk beberapa kultivator barbar atau monster dengan bentuk yang aneh. Biksu-biksu barbar raksasa yang tingginya ratusan kaki, biksu-biksu setengah orc dengan berbagai bentuk, dan biksu-biksu manusia biasa hidup bersama di pasar, tetapi mereka hidup dalam damai. Biksu-biksu yang berada di tahap tubuh Ibel dan biksu-biksu yang berada di tahap pengembaraan ilahi juga bercampur menjadi satu, dan mereka saling melengkapi dan bertentangan satu sama lain. Pasar yang ramai ini membuat Limuran cukup bersemangat. Para petani di sini berasal dari beragam latar belakang, sehingga ia bisa membeli berbagai macam harta karun di pasar. Berbagai barang klasik khususnya seharusnya cukup lengkap. Limuran membeli banyak buku tentang pola sihir di pasar. Pola sihir, seperti pola Dao di dunia roh, pada dasarnya adalah rune yang mencerminkan kekuatan hukum langit dan bumi. Namun, hukum langit dan bumi di dunia Ibel sangat berbeda dengan hukum di dunia roh, sehingga bentuk dan jenis pola sihirnya pun berbeda. Namun, esensi mereka sama. Limuran mahir dalam seni jimat, sehingga ia dapat menarik kesimpulan dari satu kejadian. Selama ia terbiasa dengan pola-pola sihir ini, ia dapat dengan cepat menggambar beberapa jimat dunia sihir tingkat tinggi. Terlebih lagi, ia sudah berpengalaman dalam membuat jimat sihir yang mirip dengan jimat tersembunyi malam. Selain buku pola sihir, Limuran juga ingin menemukan keterampilan klan mimpi buruk dan keterampilan kultivasi ganda untuk menebus ketidaklengkapan keterampilannya sendiri. Sayangnya, seluruh keahlian klan mimpi buruk tidak tersedia di pasaran. Para pemilik beberapa toko buku mengatakan bahwa klan mimpi buruk adalah ras yang sangat misterius dan tidak mencolok di dunia Ibel. Mereka jarang berkomunikasi dengan dunia luar dan memiliki keahlian atribut gelap yang relatif langka, sehingga keahlian mereka tidak banyak beredar. Namun, jika Limuran mampu membayar harga tinggi dan bersedia menunggu selama puluhan tahun, pemilik toko dapat menghubungi seorang kultivator yang berani untuk menyusup ke klan mimpi buruk dan mencuri teknik lengkapnya. Limuran penasaran menanyakan harganya, tetapi pemilik toko mematok harga selangit yang tidak sanggup ia bayar, jadi ia terpaksa menyerah. Mengenai teknik kultivasi ganda, mereka memang menemukan cukup banyak. Sayangnya, tak satu pun dari rangkaian teknik memukau ini yang cocok untuk Limuran dan Perikian Huan. Hal ini karena sebagian besar teknik kultivasi ganda membutuhkan teknik kultivasi utama, dan selain koneksi telepati, kedua praktisi tersebut juga membutuhkan kemampuan dan atribut bawaan yang hampir identik. Namun, kemampuan cahaya ilahi Limuran dan Perikian Huan hampir bertolak belakang, sehingga keduanya tidak cocok. Lebih lanjut, mereka tidak mungkin menggunakan teknik kultivasi ganda sebagai teknik kultivasi utama mereka. Mereka hanya ingin menggunakannya untuk melepaskan kekuatan sihir gabungan mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, meskipun mereka telah menguasai sejumlah teknik kultivasi ganda, tidak satu pun yang cukup memuaskan mereka. Setelah keluar dari beberapa toko buku, keduanya mulai menanyakan informasi terkait buah naga. Sebenarnya ada toko bahan yang menjual buah naga, tetapi harga yang ditawarkan pemiliknya sangat tinggi dan itu hanyalah buah naga biasa. Limuran mengerutkan kening dan bertanya, harga yang diminta toko terlalu tinggi. Ini hanya buah naga biasa, bukan buah naga kualitas terbaik yang hanya dinikmati oleh Raja Naga Barbar. Kenapa harganya begitu tinggi? Pemilik toko tersenyum dan berkata, kalian berdua, sesama penganut Tao, mungkin tidak tahu ini, tetapi lebih dari 1000 tahun yang lalu, harga buah naga memang tidak setinggi ini, kurang dari sepertiga harga sekarang. Namun, selama lebih dari 1000 tahun, harga buah naga tetap pada tingkat ini. Harga kami sangat wajar, dan kami tidak pernah sengaja menaikkannya. Oh, tanya Limuran penasaran, kenapa begitu? Mungkinkah produksi buah naga telah menurun drastis selama 1000 tahun terakhir? Seperti kata pepatah, barang berharga karena langka. Jika harga suatu barang berharga naik tajam, itu bisa karena permintaannya tiba-tiba meningkat atau karena produksinya menurun drastis. Pemilik toko menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Produksi buah naga ajaib seharusnya tidak berubah secara signifikan. Namun, buah naga ajaib adalah produk khas Pulau Longman. Setiap buah naga ajaib diperoleh dari Pulau Longman oleh para pembudidaya dengan risiko tinggi, sehingga harganya tetap tinggi. Terutama lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika Raja Naga Barbar mencapai tahap Mahayana, pergi ke Pulau Longman untuk mendapatkan buah ini menjadi lebih berbahaya. Dulu,
Selama seorang kultivator tahap akhir tubuh Ibel beraksi, meskipun tidak bisa mendapatkan buah naga ajaib, mereka masih bisa lolos. Sekarang, meskipun seorang kultivator tahap akhir tubuh Ibel menyelinap ke Pulau Longman, masih ada kemungkinan mereka tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, semakin sedikit kultivator yang pergi ke Pulau Longman untuk mendapatkan buah tersebut, dan jumlah buah naga ajaib yang mereka dapatkan juga semakin berkurang, sehingga harganya pun naik secara alami. Jadi begitu, hati Limuran mencelos, Raja Naga Barbar telah mencapai tahap Mahayana. Setelah meninggalkan toko material, Limuran dan Perikian Huan tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir dan berdiskusi dengan Long Hun. Tahap Mahayana awal, jiwa naga berkata, jika kultivasiku baru pulih 20%, aku tidak akan menganggapnya serius. Namun, saat ini, situasinya memang agak rumit. Jika kau ingin sepenuhnya menyembunyikan auramu, buah naga biasa tidak akan banyak berguna. Hanya buah naga kualitas terbaik yang dapat sepenuhnya menutupi aura alien. Setelah memakan buah naga kualitas terbaik, bahkan seorang ahli Mahayana tingkat akhir hanya akan menganggapmu sebagai seorang kultivator manusia berdarah naga. Tanpa bantuan buah naga Ibel kelas atas, kultivator tingkat tinggi biasa mungkin tidak menyadari apapun. Namun, di mata seorang kultivator di tahap tengah atau akhir Mahayana, mereka akan mendeteksi adanya keanehan pada aura Anda. Dalam keadaan normal, para master kultivasi tingkat ini tentu saja tidak akan memperhatikan Anda, dan mereka juga tidak akan repot-repot memperhatikan aura aneh Anda. Namun, jika mereka meragukan identitas Anda, aura ini dapat dengan mudah mengungkap bahaya tersembunyi dari asal-usul Anda. Limuran mengangguk. Ia dan Perikian Huan memiliki misi penting di alam Ibel, yang melibatkan banyak kultivator tingkat tinggi. Mereka mungkin berhadapan dengan para kultivator Mahayana di alam Ibel. Jika auranya berbeda, akan mudah menimbulkan kecurigaan, yang memang akan menjadi masalah besar. Kalau begitu, kita harus pergi ke Pulau Naga Barbar ini. Kata Limuran, kalau begitu, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Jiwa naga berkata, benar. Meskipun kultivasimu tidak terlalu tinggi, kekuatanmu luar biasa. Dengan bantuanku, meskipun kau tidak bisa mengalahkan Raja Naga Buas Kesempurnaan Agung, kau masih punya peluang besar untuk lolos tanpa cedera. Lagi pula, kita semua adalah kultivator yang mampu menggunakan teknik pelarian naga Ibel atau pelarian api. Jika kita bertekad untuk lolos, Raja Naga Buas akan sulit menghentikan kita. Namun, izin masuk pulau ini hanya berlaku selama 1 bulan. Mustahil untuk meningkatkan kultivasi atau kekuatan kita terlalu banyak dalam waktu singkat, desah Limuran. Itu belum tentu benar. Jiwa naga tertawa. Teknik klan mimpi buruk yang kau kembangkan cukup mendalam. Di malam hari, para kultivator klan mimpi buruk tingkat tinggi bagaikan hantu, muncul dan menghilang tanpa jejak. Di benua Xuanbian di alam Ibel, ada sekte bernama Sekte Tianzu. Sekte ini cukup misterius, tetapi sebenarnya, sekte ini adalah sekte pembasmi tingkat tinggi yang diam-diam dikelola oleh beberapa kekuatan besar. Selama bayarannya tepat, mereka berani membasmi siapapun, dan mereka selalu berhasil. Di dalam Sekte Tianzu, terdapat para pembasmi dengan kekuatan yang berbeda-beda. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin kuat mereka, dan semakin tinggi pula bayaran mereka. Setahu saya, salah satu dari 3 pembasmi teratas adalah seorang kultivator dari klan mimpi buruk. Julukannya adalah Raja Malam Neraka, dan dia selalu menyerang di malam hari. Banyak targetnya memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengannya, atau bahkan sedikit lebih tinggi, tetapi seringkali, kita bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Jiwa naga berkata kepada Limuran, meskipun kau tidak memiliki teknik klan mimpi buruk tingkat tinggi, kau bisa menggunakan beberapa harta karun atribut gelap untuk meningkatkan efektivitas beberapa kekuatan sihir klan mimpi buruk dalam waktu singkat. Ini akan memudahkan kita untuk berhasil jika kita menyerang Pulau Naga Barbar di malam hari. Ini memang jalannya. Hati Limuran tergerak. Sekarang setelah ia tiba di alam Ibel, dan jenis harta karun di pasar ini cukup lengkap, ia bisa mendapatkan beberapa material atribut gelap yang unik untuk alam Ibel. Baik itu digunakan untuk menyempurnakan jimat persembunyian malam, menyempurnakan pakaian berjalan malam, atau membuat harta karun atribut gelap, semuanya akan memiliki efek ajaib. Limuran dan Perikian Huan membeli banyak harta karun tingkat tinggi dengan atribut gelap di pasar. Harta karun ini sangat mahal. Untungnya, mereka telah mengumpulkan banyak kristal ajaib selama menjadi pendeta tinggi, dan hampir semuanya telah habis saat itu. Meskipun keduanya masih memiliki sejumlah besar batu roh tingkat tinggi dan bermutu tinggi, serta beberapa harta spiritual berharga, mereka tidak berani menjualnya. Di dunia Ibel, kekayaan mereka cukup sederhana. Namun, selama mereka bisa mencuri beberapa buah naga lagi dari Pulau Naga Barbar, ini bukan masalah. Dengan harga buah naga, menjual 2 buah saja sudah akan menghasilkan keuntungan besar. Setengah bulan kemudian, Limuran dan Perikian Huan akhirnya siap.
Mereka menggunakan susunan teleportasi di Pulau Xiyun dan tiba di wilayah laut di utara pulau. Dari sana, penerbangan 2 hari lagi akan membawa mereka ke Pulau Longman. Setelah malam tiba, Li Muran dan Peri Qianhuan masing-masing mengenakan jimat penyembunyi malam baru dan menyelinap ke Pulau Longman. Suku barbar naga adalah ras barbar dengan kecerdasan rendah, yang masih mempraktikkan kanibalisme. Mereka akan menyerang kultivator yang lewat, karena percaya daging mereka lebih lezat. Jika seorang kultivator yang menyusup ke pulau itu ditemukan dan ditangkap, mereka seringkali akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri agar tidak dimangsa oleh suku barbar naga. Pulau Longman tidak kecil dan tidak ada formasi yang mengisolasinya di semua sisi, tetapi pintu masuk dan keluar utama dijaga oleh para petani. Para biksu barbar naga ini tingginya beberapa kaki, dengan tanduk naga di kepala mereka, fitur wajah setengah naga setengah manusia, dan ekor naga panjang di belakang mereka. Kulit mereka ditutupi lapisan sisik naga yang halus. Selain itu, tubuh dan anggota tubuh mereka sangat mirip dengan manusia biasa. 2 pendeta naga barbar sedang terbang bolak-balik berpatroli di atas suatu wilayah laut ketika tiba-tiba salah satu dari mereka merasakan angin bertiup di belakangnya. Sebelum dia sempat berbalik, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang mereka masing-masing, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya ilahi melesat keluar dan menembus tubuh mereka. Kedua pendeta naga barbar itu pingsan tanpa sepatah kata pun. 2 bayangan hitam muncul, mereka adalah Li Muran dan Peri Qianhuan. Gunakan sihir untuk menyamar sebagai 2 orang ini. Masuklah ke pulau dulu, lalu tunggu kesempatan untuk mendekati tempat buah naga ajaib itu disembunyikan. Kata Li Muran. Ia menanggalkan baju zirah kedua orang ini dan memberikan salah satunya kepada Peri Qianhuan. Peri Qianhuan kemudian melepaskan kekuatan magisnya, dan beberapa saat kemudian, keduanya berubah menjadi 2 kultivator naga barbar. Belum lagi penyamaran Li Muran yang sempurna, bahkan Peri Qianhuan, seorang kultivator wanita, pun sempurna. Ilusi ini sungguh brilian. Jiwa naga yang tersembunyi di balik lengan peri 1000 ilusi tak kuasa menahan diri untuk memuji. Di alam Ibel, aku belum pernah melihat ilusi secemerlang ini. Aku penasaran dari mana asal ilusi ini. Peri Qianhuan berkata, ini diwariskan oleh seorang guru. Kultivasinya tidak kalah dengan rekan Daois Heian. Li Muran tahu bahwa ahli yang dibicarakan Peri Qianhuan adalah leluhur keluarga Su, Sui Piaoping. Namun, Sui Piaoping, ibu dari klan Mei, tampaknya tidak mahir dalam ilusi, yang berarti teknik ini baru dipelajari oleh Sui Piaoping di kemudian hari. Kemungkinan besar, seperti Taiksu Sutra, teknik ini berasal dari Xiaoyao Jushi yang misterius. Selain Sui Piaoping, ibu dari klan Mei, yang menyebut kekasihnya yang lain sebagai Xiaoyao Jushi, hampir tidak ada orang lain yang menyebut orang ini. Tidak ada catatan tentang orang ini di dunia kultivasi abadi, dan Xiaoyao Jushi ini sungguh sangat misterius. Li Muran dan orang lainnya menyegel kedua biksu Longman dan menyembunyikan mereka di Gua Langhuan, lalu memasuki Pulau Longman. Tidak lama kemudian, keduanya melihat istana batu terbesar di pulau itu, yang seharusnya menjadi istana Raja Naga Barbar. Bangunan-bangunan di sini sangat kasar, tetapi berskala besar, dan sekilas tampak bergaya suku barbar. Keduanya menunggu sebentar di dekat istana Raja Naga Barbar. Ketika mereka melihat seorang kultivator naga barbar di tahap tengah tubuh Ibel berjalan keluar, mereka diam-diam mengikutinya. Setelah itu, keduanya menemukan kesempatan, melangkah maju, dan berkata, Tuan, silakan tinggal. Ada yang ingin saya laporkan. Tepat ketika naga barbar hendak berbalik, 2 kekuatan suci yang dahsyat tiba-tiba menyerangnya. Sebelum ia sempat bereaksi, ia merasa pusing lalu pingsan sambil mengerang. Li Muran segera membantu lelaki itu berdiri, merapal beberapa mantra, menyegelnya dan memasukkannya ke dalam Gua Langhuan, lalu mereka terbang ke dalam kegelapan. Kultivator dari suku naga barbar ini tidak mahir dalam seni kesadaran ilahi, tetapi kultivasinya tidak rendah, dan ia mungkin tahu banyak hal. Li Muran dan Peri Qianhuan bekerja sama untuk menggunakan teknik pencarian pikiran padanya. Jiwa naga memuji lagi, kalian berdua benar-benar hebat dalam teknik kultivasi spiritual. Meskipun kesadaran spiritual kultivator naga barbar ini agak lebih lemah daripada kultivator manusia biasa, sangat jarang seorang kultivator dengan tingkat kultivasi seperti ini begitu rentan terhadap serangan spiritualmu. Teknik kultivasi spiritual yang luar biasa ini pasti diwariskan oleh seorang master dengan silsilah yang hebat. Aku, seorang pria tua, memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, tetapi aku belum pernah melihat teknik kultivasi spiritual sekuat ini di alam Ibel yang memungkinkan seorang kultivator di tahap tubuh Ibel memiliki kesadaran spiritual sekuat ini. Tak lama kemudian, Li Muran dan Peri Qianhuan menyelesaikan pencarian jiwa mereka. Mereka membuka mata, lalu membawa kultivator naga barbar yang tak sadarkan diri itu kembali ke Gua Langhuan. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan di mana buah naga ajaib itu disembunyikan? Tanya Long Hun. Li Muran mengangguk dan berkata,
ada di ruang harta karun di istana ini. Namun, Peri Qianhuan menambahkan, ruang harta karun itu sebenarnya dilindungi oleh formasi yang canggih, dan hanya Raja Naga Barbar yang memiliki cakram untuk membukanya. Adapun para penjaga di luar ruang harta karun, mereka semua adalah kultivator tahap awal tubuh Ibel dan Yuan Shen, jadi mereka tidak layak disebut. Tampaknya Raja Naga Barbar cukup percaya diri dengan formasi terlarang ini, jadi dia tidak mengirim kultivator dari klannya untuk menjaga kultivator yang lebih tinggi. Kebanyakan kultivator di tahap tengah dan akhir tubuh Ibel berada di posisi tinggi dan tidak akan melakukan tugas seperti menjaga. Jika ada cara untuk menghancurkan formasi terlarang itu, kita akan punya kesempatan untuk mencuri buah naga berkualitas tinggi dari ruang harta karun tanpa ada yang menyadarinya. Limuran berkata, sayangnya, kita berdua tidak mahir dalam formasi, terutama formasi Ibel. Kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Jiwa naga merenung sejenak dan berkata, meskipun aku bukan ahli formasi, aku cukup berpengalaman dan telah melihat berbagai macam formasi di dunia Ibel. Mungkin aku bisa membantumu melanggar larangan itu. Li Muran mengangguk. Baiklah, kita akan menyelinap ke ruang harta karun dan meminta rekan Dawis Heian untuk memeriksa formasi secara langsung. Kita harus berhati-hati, karena Raja Naga Barbar tinggal jauh di dalam aula dalam istana ini. Li Muran tersenyum tipis namun, berdasarkan informasi yang kudapatkan melalui pencarian para dewa, Raja Longman ini memiliki 7 atau 8 selir setiap malam, jadi dia seharusnya tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Tidak ada pembatas ruang yang kuat di pintu masuk aula batu. Li Muran menggunakan kekuatan magis berkedip di malam gelap, dan dengan bantuan lapisan cahaya hitam, ia membawa peri 1000 ilusi dan langsung melarikan diri ke aula batu. Beberapa tempat di aula batu hanya selebar beberapa kaki, dan kemungkinan besar mereka akan berpapasan dengan penjaga barbar naga lainnya. Pada jarak sedekat itu, bahkan jimat penyembunyian malam pun tidak akan berguna, jadi keduanya menyamar sebagai biksu barbar naga dan perlahan mendekati ruang harta karun. Dalam perjalanan, mereka bertemu beberapa anggota suku naga barbar, tetapi mereka mengabaikan mereka dan tidak menanyakan tujuan mereka. Limuran dan Peri Qianhuan sudah menyiapkan banyak alasan, tetapi alasan-alasan itu tidak ada gunanya saat ini. Setelah berjalan cukup jauh di aula batu, seorang kultivator naga barbarian tahap awal tubuh Ibel tiba-tiba memanggil mereka, berhenti. Siapa nama kalian? Tuanku, nama saya Jiao, dan namanya Buki, kata Limuran. Ini bukan rekayasa para barbar naga memang punya nama-nama yang aneh. Beberapa hanya memiliki 1 huruf, yang lain 3 atau 5 huruf. Baiklah, Jiao, Buki, aku harus pergi ke ruang harta karun untuk mengambil beberapa benda berat atas perintah raja. Kalian berdua harus ikut aku dan bantu aku, kata kultivator naga barbar itu. Limuran tertegun sejenak, lalu segera menjawab, ya. Biksu barbar naga berkata lagi, tolong tunjukkan jalannya. Aku tak pernah bisa mengingat jalan menuju istana ini dengan jelas. Ya, Limuran sangat terkejut. Meskipun para kultivator naga barbar memiliki kecerdasan yang rendah, orang ini telah mencapai tahap tubuh Ibel. Semakin tinggi level kultivasinya, semakin tinggi pula kecerdasannya. Setidaknya tidak akan lebih rendah dari manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak ingat jalannya? Namun, ini adalah kesempatan yang baik, jadi mereka berdua tidak banyak bicara dan langsung setuju. Sekelompok 3 orang menuju ke ruang harta karun, dengan Peri Qianhuan dan Limuran memimpin jalan, dan orang dewasa mengikuti di belakang. Hanya berjarak beberapa kaki, Limuran dan Peri Qianhuan masih sedikit khawatir bahwa orang dewasa ini akan mengetahui identitas mereka, tetapi setelah beberapa saat, mereka menjadi curiga. Peri Qianhuan diam-diam berkata, orang ini punya aura yang aneh. Aku samar-samar merasa auranya berbeda dari naga barbar lainnya. Benar, jawab Limuran melalui transmisi suara, aku juga menyadari ada yang mencurigakan tentangnya. Mungkinkah dia, seperti kita, seorang kultivator asing yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menyelinap ke sini, dan datang untuk mengambil harta karun di ruang harta karun? Kemungkinan besar, kata Peri Qianhuan. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu lokasi ruang harta karun itu? Dia pasti berpikir bahwa para kultivator tingkat rendah dari suku naga barbar terlalu gila untuk berpikir berlebihan, jadi dia dengan berani meminta kami berdua untuk memimpin jalan. Sepertinya dia tidak menyadari ilusi kami. Kalau begitu, kita tunggu saja. Akan lebih baik jika dia bisa membantu kita berhasil, kata Limuran. Keduanya tetap tenang sambil terus menuntun sang master ke ruang harta karun. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan para kultivator naga barbar lainnya dan memberi hormat kepada sang master, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan ruang harta karun. Ketiga pengawal yang menjaga ruang harta karun hendak bertanya mengapa mereka ada di sana ketika Tuan tiba-tiba mengambil tindakan. Wosh, wosh, wosh.
Tiga sinar cahaya ajaib melesat dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di atas ketiga penjaga itu. Ketiga penjaga itu langsung terdiam dan membeku di kejauhan, tak mampu bereaksi tepat waktu. Trik yang brilian. Limuran diam-diam terkejut. Ia mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa ketiga cahaya ajaib itu sebenarnya adalah tiga jimat sihir tingkat tinggi. Jadi dia ahli jimat dari dunia ibel. Limuran berpikir keras. Jimat sekuat itu ternyata bisa langsung menyegel dua penjaga di tahap akhir Yuan Shen dan satu di tahap awal tubuh ibel. Itu pasti jimat penghalus ibel tingkat tinggi yang disebutkan dalam kitab suci. Hanya sedikit ahli jimat yang bisa menciptakan jimat setinggi itu. Pada saat ini, Sang Tuan berbalik dan berkata kepada Limuran dan yang lainnya yang tercengang, "Jangan takut. Ini juga perintah raja. Masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui orang lain." Limuran dan Peri Qianhuan keduanya mengangguk bodoh, dengan ekspresi sangat setuju. Apakah kecerdasan para kultivator naga barbar tingkat rendah benar-benar serendah itu? Limuran sangat terkejut. Ia siap bertarung dengan orang dewasa ini, tetapi ia tidak menyangka orang dewasa ini tidak akan menganggap mereka serius sama sekali dan hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Orang dewasa ini kemudian dengan cermat mempelajari batasan di luar ruang harta karun. Batasan itu tak terlihat, tetapi begitu seseorang mengulurkan tangan dan menyentuhnya, cahaya magis redup akan langsung memancar, mengisolasi para biksu di luar. Orang dewasa itu tidak berani menggunakan kekerasan untuk melanggar batasan tersebut, karena hal itu akan dengan mudah menarik perhatian Raja Naga Barbar. Lagi pula, token batasan itu ada di tangan Raja Naga Barbar. Sang Master mengeluarkan sejumlah instrumen formasi dan lempengan sihir, lalu mengaktifkannya satu persatu untuk mengujinya. Melihat tekniknya yang luar biasa, Limuran dan Peri Qianhuan terkejut sekaligus gembira. Mungkinkah orang ini juga ahli formasi? Limuran berpikir, jika orang ini bisa membantu mereka melanggar larangan, mereka pasti bisa memasuki ruang harta karun dengan mudah. Keduanya menunggu dengan sabar, dan tak lama kemudian, orang dewasa itu tampaknya akhirnya menemukan solusi. Ia memasang beberapa bendera formasi di depan ruang harta karun, membentuk formasi kecil, lalu mengaktifkannya. Cahaya hitam pekat memancar dari formasi kecil ini dan menyerbu menuju batasan di ruang harta karun. Cahaya hitam diam-diam melahap cahaya ajaib terlarang di ruang harta karun, secara bertahap menampakkan lubang besar. Orang dewasa itu menunjukkan ekspresi gembira dan hendak terbang ke dalam gua besar itu, tetapi tiba-tiba cahaya ajaib yang lebih kuat muncul dari dalam gua, mengusirnya keluar. Ternyata ada lapisan pembatas kedua. Ini adalah serangkaian formasi rantai tersembunyi, yang sangat cerdik. Kurasa orang yang membantu Raja Longman mengatur formasi ini pasti seorang master formasi. Limuran terkejut. Pada saat yang sama, rantai pembatasan tampaknya dipicu, cahaya ajaib terus berkedip, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Oh tidak, orang ini telah memperingatkan musuh. Limuran mengerutkan kening. Aku khawatir Raja Naga Barbar akan segera datang. Limuran dan yang lainnya terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Sang Tuan berkata kepada mereka dengan tenang, Raja akan segera datang. Katakan padanya bahwa aku telah menemukan harta karun yang kuinginkan. Ucapkan terima kasihku padanya. Limuran sangat terkejut. Orang ini jelas tidak mendapatkan apa-apa, jadi mengapa dia berbohong kepada mereka dan mengatakan dia berhasil. Limuran juga tidak bodoh. Ia memikirkannya dan langsung menyadari bahwa orang ini sudah punya rencana. Ia ingin menggunakan kedua biksu naga barbar tingkat rendah ini untuk mengelabui Raja Naga Barbar agar mengira harta karun itu telah dicuri. Jika harta karun dicuri, reaksi pertama seorang biksu biasanya adalah mengejar pencurinya, tetapi di saat yang sama, mereka akan memeriksa harta karun apa yang dicuri. Hal ini karena beberapa harta karun memiliki aura khusus yang membuatnya lebih mudah dilacak. Jika Raja Naga Barbar jatuh ke dalam perangkap, dia akan segera membuka pembatasan di sini, dan kemudian orang itu akan mengambil kesempatan untuk masuk ke ruang harta karun. Tak heran orang itu meninggalkan dua kultivator naga barbar tingkat rendah ini untuk mengawasi setiap gerakannya. Ternyata ia memanfaatkan mereka. Tentu saja, hanya kultivator dengan kecerdasan rendah yang bisa dimanfaatkan tanpa disadari, jadi ia memilih Limuran dan Peri Qianhuan. Taktik memberi tahu musuh ini cukup cerdik. Tapi, orang ini berani sekali. Dia sendiri tidak bisa melanggar batasannya, jadi dia malah berencana menyerang di depan Raja Naga Barbar. Limuran diam-diam terkejut apa dia punya keyakinan untuk mencuri harta karun di depan Raja Naga Barbar dan lolos tanpa cedera. Benar saja, setelah orang dewasa itu mengatakan ini, ia langsung menyelinap pergi. Namun, indera kedewaan Limuran yang kuat merasakan bahwa orang ini belum pergi jauh. Ia sebenarnya mengintai di dekatnya dengan bantuan semacam metode penyembunyian. Namun, metodenya juga sangat cerdik. Limuran tidak dapat merasakan lokasi spesifiknya, tetapi hanya tahu bahwa ia ada di dekatnya. Perhatikan dan tunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak.
Setelah Limuran memahami niat pria itu, ia mengirim pesan kepada Peri Qianhuan, dan keduanya terus berpura-pura menjadi kultivator naga barbar tingkat rendah. Sesaat kemudian, banyak penjaga naga barbar tiba. Limuran dan Peri Qianhuan menyampaikan pesan Tuan kepada mereka, dan mereka segera bergegas memburu mereka. Jika pencurian itu benar-benar terjadi, mereka akan dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan bisa menghadapi hukuman berat dari Raja Naga Barbar. Seseorang juga melepas jimat ajaib dan menyelamatkan ketiga penjaga. Pada saat ini, tiba-tiba aura yang kuat mengembun di udara, diikuti oleh kilatan bayangan naga ibel, dan seorang raksasa yang berukuran 2 kali lipat dari pembudidaya barbar naga biasa muncul di sini. Dia Raja Naga Barbar. Hati Limuran bergetar. Ia dan Peri Qianhuan meringkuk di samping, tak berani melihat lebih jauh, karena takut menarik perhatian. Setelah mendengar apa yang dikatakan para penjaga, Raja Naga Barbar murka. Ia buru-buru mengeluarkan sebuah token, memurnikannya di udara, dan menempelkannya pada cahaya sihir terlarang, siap untuk mengaktifkannya. Tepat ketika Raja Naga Barbar hendak tertipu dan membuka ruang harta karun, ia tiba-tiba berbalik dan menatap Limuran dan Peri Qianhuan. Wajahnya berubah muram. Kenapa kalian berdua di sini? Ada yang aneh dengan aura di sekitar kalian. Oh, tidak. Hati Limuran mencelos. Lagi pula, Raja Naga Barbar adalah seorang kultivator tingkat tinggi dengan kecerdasan dan visi yang tajam, namun ia tetap ditemukan olehnya. Limuran dan Peri Qianhuan hendak melarikan diri ketika tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas di depan Raja Naga Barbar. Sebuah cakar ibel berukuran sekitar 1 kaki melesat dari udara dan langsung meraih token di depannya. Orang itu sudah bertindak. Limuran tergerak hatinya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi dia langsung bertindak. Maju, teriak Limuran pelan kepada Peri Qianhuan, dan bersamaan dengan itu, ia melambaikan lengan bajunya. Cahaya ungu melesat dari lengan bajunya, mendarat di telapak tangannya, dan berubah menjadi pedang ungu yang memancarkan cahaya pedang ke segala arah. Ia menggoyangkan pedang ungu itu pelan-pelan, dan beberapa ular piton ungu terbang keluar. Ular-ular piton ungu ini langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan sesaat kemudian mereka tiba-tiba muncul di hadapan beberapa penjaga barbar naga di sekitar mereka. Ular piton ungu ini mengabaikan tubuh kuat para barbar naga dan baju besi keras mereka, dan langsung menembus tubuh mereka. Kemudian, para kultivator ini tertegun dan tak bergerak, dan semuanya tersegel oleh segel Dewa Es. Pada saat yang sama, cakar ibel tiba-tiba muncul dan merenggut token itu. Raja Naga Barbar terkejut dan meraung. Gelombang suara tak terlihat keluar dari mulutnya, mendistorsi kehampaan di sekitarnya. Cakar ibel itu terguncang oleh gelombang suara dan langsung hancur berkeping-keping menjadi energi ibel. Token yang dicengkeram cakar ibel jatuh dari udara. Saat Raja Naga Barbar hendak mengambil kembali token itu, tiba-tiba seekor naga api hitam yang ganas datang dari samping dan meledak di depannya. Api ibel dari naga api hitam ini begitu dahsyat hingga benar-benar melelehkan sebagian besar baju zirah kuat pada Raja Naga Barbar. Raja Naga Barbar terkejut. Api ibel ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Ia terkejut oleh ledakan api ibel itu dan mundur sedikit, gagal meraih token tersebut. Limuran segera menggunakan kekuatan magisnya, Devouring the Sky. Hanya dengan satu pikiran, sosoknya tiba-tiba melintas di dekat token. Ia mengulurkan tangan dan meraih token itu. Ia hampir meraih token itu, tetapi tiba-tiba ia merasakan aura kuat muncul di dekatnya. Sebuah bayangan hitam menyambar token itu dari hadapannya. Sosok ini tak lain adalah sosok dewasa yang sebelumnya. Ia menampakkan wujud aslinya saat itu. Ternyata ia adalah seorang pemuda berkulit putih berpakaian seperti seorang cendekiawan, dan kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir tubuh ibel. Limuran hendak merebut token itu ketika cendekiawan itu berkata, sepertinya kau dan aku punya tujuan yang sama. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Oke, Limuran sedikit terkejut, lalu langsung setuju. Ini bukan saatnya untuk ragu. Sang sarjana melambaikan lengan bajunya, lalu 2 lampu emas gelap menyala, berubah menjadi 2 harimau raksasa yang diselimuti cahaya kemasan. Binatang boneka tingkat tinggi. Limuran terkejut. Binatang boneka adalah binatang penjaga yang dimurnikan secara artifisial, mirip dengan roh jimat. Hal ini sendiri bukanlah hal yang aneh. Namun, tekanan ibel yang dipancarkan oleh kedua harimau raksasa ini sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah binatang boneka tingkat tinggi antara tahap akhir tubuh ibel dan tahap Mahayana. Binatang boneka semacam ini sangat berharga. Nilai binatang boneka semacam itu jauh lebih tinggi daripada total kekayaan seorang kultivator biasa di tahap akhir tubuh ibel. Pantas saja orang ini berani mengambil harta karun Raja Longman dengan paksa. Ternyata dia punya cara ini. Gumam Limuran dalam hati. Pada saat ini, Raja Naga Barbar meraung dan bertepuk tangan dengan keras. 2 angin telapak tangan yang sangat kuat langsung menghancurkan api ajaib yang dipanggil oleh Peri 1000 Ilusi.
Kekuatan dahsyat itu bahkan menyegel ruang di sekitarnya, membuat peri seribu ilusi tak berdaya. Limuran khawatir tubuh peri Qianhuan tak mampu menahan hantaman sekuat itu, sehingga ia segera menghindar di depannya dan melancarkan dua serangan telapak tangan yang dahsyat. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan di udara, menghasilkan suara boom yang teredam, mengirimkan hembusan angin kencang ke segala arah. Akibatnya, cahaya sihir terlarang itu berkedip-kedip dan bergetar hebat. Raja Barbar Naga ini benar-benar punya kekuatan brutal yang luar biasa. Li Muran terkejut. Dalam konfrontasi ini, lengannya mati rasa dan nyeri, darah panas mengalir deras ke tubuhnya, dan an-an dalamnya merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Namun saat itu, dua boneka harimau raksasa menerkam ke depan dan menjerat Raja Naga Barbar. Raja Naga Barbar melancarkan pukulan, mengenai salah satu harimau raksasa tepat di sasaran. Dengan suara bang yang teredam, tubuh harimau itu mengalami penyok sedalam beberapa kaki. Namun, harimau itu seluruhnya terbuat dari material logam kelas atas yang sangat keras, dan setelah menerima pukulan itu, ia tidak terluka. Jika itu adalah tubuh daging dan darah, bahkan seorang kultivator tingkat tinggi seperti Li Muran yang telah mencapai prestasi besar dalam pelatihan tubuh akan berada dalam bahaya besar jika terkena pukulan ini secara langsung. Kedua harimau raksasa itu terus menerkam Raja Naga Barbar, menjeratnya dengan erat, dan cendekiawan berkulit putih itu mengambil kesempatan untuk mengaktifkan token di tangannya. Pikiran Li Muran tergerak. Tampaknya meskipun Raja Naga Barbar memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ia hanya memiliki kekuatan kasar yang mengerikan, dan kekuatan magis lainnya terbatas. Sepasang boneka harimau emas bertubuh emas dan bertulang besi ini, yang sama sekali tidak takut akan kekuatan besar, adalah musuh bebuyutannya. Li Muran dan peri Qianhuan mengambil kesempatan untuk melepaskan semburan api ajaib atau mengeluarkan telapak tangan ajaib untuk menahan Raja Naga Barbar dari kejauhan. Meskipun kekuatan suci Li Muran tidak sekuat Raja Naga Barbar, kekuatannya juga tidak boleh diremehkan. Setelah Raja Naga Barbar menahan beberapa serangan telapak tangan, ia tampak merasakan sakit dan tidak berani mengabaikannya lagi. Ia hanya bisa melancarkan serangan telapak tangan untuk meredakan rasa sakitnya sambil bergulat dengan harimau raksasa itu. Api ajaib peri Qianhuan juga memiliki kualitas yang luar biasa, dan sangat efektif melawan wujud fisik Raja Naga Barbar. Di Pulau Api Naga, klan Ibel Api Ekstrim harus berhadapan dengan klan Jiwa Naga, yang sama-sama mahir dalam kultivasi fisik. Kemampuan api ajaib mereka secara alami menargetkan para kultivator dengan fisik yang tangguh. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah peri Qianhuan memurnikan seutas api naga hitam yang dianugerahkan kepadanya oleh Jiwa Naga, kekuatan kemampuan api ajaibnya semakin meningkat. Tubuh Raja Naga Barbar itu kuat. Meskipun ia tidak takut terbakar api Ibel dalam waktu singkat, ia juga akan kesulitan bertahan jika terbakar terlalu lama. Ia tak punya pilihan selain mengeluarkan angin telapak tangan yang kuat untuk mengusir api di sekitarnya. Di bawah upaya gabungan Li Muran dan rekan-rekannya serta dua boneka harimau raksasa, Raja Naga Barbar, meskipun memiliki semua kekuatan sucinya, tidak mampu menghentikan cendekiawan berkulit putih itu untuk sementara waktu. Cendekiawan berkulit putih itu bergerak sangat cepat. Setelah beberapa tarikan napas, ia telah mengaktifkan token dan membuka batasan ruang harta karun. Saat pembatas itu dibuka, hanya celah kecil yang terlihat. Sebelum cendekiawan berkulit putih itu sempat masuk, seberkas cahaya tiba-tiba masuk. Kau sangat cepat. Cendekiawan berkulit putih itu tercengang. Li Muran dan peri Qianhuan lah yang terbang ke ruang harta karun di depannya. Ternyata Li Muran telah memperhatikan cendekiawan yang membuka larangan tersebut. Ia merasakan ada celah pada isolasi ruang larangan tersebut, dan segera menggunakan mantra pemakan langit untuk masuk bersama peri seribu ilusi. Mantra pemakan langitnya adalah kekuatan ilahi pikiran, yang dapat diaktifkan melalui pikiran. Mantra ini sedikit lebih cepat daripada kekuatan magis spasial lain yang bergantung pada kekuatan sihir atau darah. Cendekiawan berkulit putih itu segera berubah menjadi bayangan Ibel dan melesat masuk ke dalam penghalang. Belum sepenuhnya terbuka, penghalang itu langsung tertutup kembali. Kekuatan Raja Naga Barbar ini sepertinya biasa saja. Setelah memasuki ruang harta karun, peri Qianhuan berkata dengan terkejut, "Aku tak pernah menyangka kita bisa merebut harta karun ini secara paksa dari seorang kultivator Mahayana." Cendekiawan itu kemudian muncul dan mendengus dingin, "Itu karena, pertama, kekuatanmu tidak lemah, dan kau adalah pengecualian di antara para kultivator tubuh Ibel kedua, Raja Naga Barbar sama sekali bukan seorang kultivator Mahayana sejati." "Dia bukan kultivator Mahayana?" tanya Li Muran heran. "Tapi auranya sangat kuat. Dia sama sekali bukan kultivator tahap akhir tubuh Ibel." Sang cendekiawan berkata, ia tidak mengandalkan metode kultivasi biasa untuk menembus hambatan dan maju ke tahap Mahayana. Sebaliknya, ia mengandalkan teknik rahasia naga barbar. Setelah melahap beberapa kultivator tingkat tinggi, ia secara paksa meningkatkan kultivasinya melalui metode menelan dan menyatu. Di permukaan,
Ia tampak memiliki tingkat kultivasi tahap Mahayana, tetapi kenyataannya, ia tidak memiliki umur lebih dari 10.000 tahun seperti yang dimiliki seorang kultivator Mahayana. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya tidak akan meningkat di masa depan. Tentu saja, kekuatan seorang kultivator seperti ini tidak dapat menandingi seorang kultivator Mahayana sejati di awal. Jangan remehkan kekuatan kita. Kita punya sedikit saingan di antara para kultivator tubuh ibel. Namun, menghadapi seorang kultivator Mahayana awal sejati, bahkan jika kita bergabung, kita tak punya peluang menang. Seorang kultivator Yuan Shen tingkat akhir tingkat atas mungkin bisa mengalahkan kultivator tubuh ibel biasa, tetapi bahkan kultivator tubuh ibel terkuat pun tak akan bisa dikalahkan oleh seorang kultivator Mahayana yang terluka. Karena terdapat kesenjangan yang sangat besar antara tahap Mahayana dan tahap tubuh ibel, keterampilan dan kekuatan magisnya pada dasarnya berbeda, dan kekuatannya pun secara alami juga sangat berbeda. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menembus hambatan untuk mencapai tahap Mahayana. Pada titik ini, Sang Cendekiawan mendesah pelan. Ia berada di puncak tahap tubuh ibel akhir, dan ia tahu betapa sulitnya menembus hambatan untuk maju ke tahap Mahayana. Ternyata suku barbar naga bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan memakan manusia. Wajah Peri Qianhuan sedikit berubah saat mendengar ini. Limuran berkata ini bukan apa-apa. Ini seperti saat kita berburu monster dan menggunakan esensi mereka untuk memurnikan pil demi meningkatkan kultivasi kita. Sarjana itu mengangguk. Masuk akal juga. Kalian berdua siapa? Kalian hampir saja menghancurkan rencanaku tadi. Rencana Sang Cendekiawan sempurna. Jika ia bisa membuka penghalang itu sendiri, ia bisa mencuri harta karun itu tanpa diketahui siapapun. Jika tidak, ia akan memasang jebakan agar Raja Naga Barbar membuka ruang harta karun itu sendiri, sehingga ia bisa mengambil harta karun itu secara paksa. Namun, ia tidak menyangka bahwa dua kultivator naga barbar tingkat rendah yang ia atur sebenarnya adalah dua calon pencuri harta karun yang menyamar, dan bahwa Raja Naga Barbar telah mengetahui rencananya. Jika bukan karena kekuatan mereka yang luar biasa, yang membantunya menyandera Raja Naga Barbar, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa memasuki ruang harta karun itu. Limuran bertanya, kami hanyalah kultivator yang lewat di sini untuk mengumpulkan harta karun. Kami tidak dikenal, dan Anda pun tidak akan mengenali kami meskipun kami memberi tahu Anda. Tapi siapa Anda? Anda begitu ahli dalam jimat, formasi, dan boneka. Saya khawatir tidak akan ada orang berbakat seperti itu di dunia kultivasi abadi di dekat sini. Dengan sedikit bertanya, kami seharusnya bisa menebak identitas Anda. Cendekiawan itu tersenyum tipis. Kau benar, sepertinya kalian berdua bukan kultivator abadi lokal. Kalau tidak, kalian pasti tahu identitasku. Pernahkah kau mendengar nama Master Baik Xiao? Jadi, Anda Tuan Baik Xiao, murid tertua dari penguasa Pulau Xiyun. Kata Limuran dengan sebuah ide di benaknya. Ia telah mendengar nama pria ini berkali-kali di kota pasar Pulau Xiyun. Karena Pulau Xiyun diblokir oleh formasi Wan Xiang khusus, hanya Master Pulau Duanmu dan seorang makhluk tingkat Mahayana yang bertanggung jawab. Murid tertuanya, Master Baik Xiao, adalah orang terpenting kedua di Pulau Xiyun. Bahkan, tokoh besar seperti Master Pulau Duanmu dari Pulau Xiyun tidak mampu mengurus urusan khusus di pulau itu, sehingga Pulau Xiyun sebenarnya dikelola oleh Master Baik Xiao. Agak aneh seorang kultivator dengan status dan latar belakang setinggi itu datang ke Pulau Longman untuk mencuri harta karun seperti mereka. Limuran dan Peri Qianhuan sama-sama sangat terkejut. Cendekiawan itu tidak mendesak Limuran dan asal-usul pria itu. Ia tersenyum dan berkata, aku ingin tahu harta apa yang kalian cari di sini. Kuharap tujuan kalian tidak bertentangan dengan tujuanku. Kalau tidak, dengan dua metode misterius kalian, aku tidak yakin bisa mengalahkan kalian berdua sendirian. Bahkan aku pun tidak bisa menembus ilusi kalian. Cara penyembunyianmu juga sangat cerdik. Bahkan Raja Naga Barbar pun tidak langsung menyadarinya. Kata Limuran. Kedua belah pihak saling memuji, menyiratkan bahwa mereka cukup waspada terhadap kekuatan dan kemampuan masing-masing. Limuran memandangi peti-peti harta karun yang berserakan dan berkata, ini ruang harta karun. Tentu saja ada banyak harta karun di sini, tetapi semua orang tahu bahwa buah naga ajaib kelas atas yang hanya dinikmati oleh Raja Longman adalah yang paling berharga di Pulau Longman. Sang Cendekiawan mengerutkan kening sepertinya kita menunggu target yang sama. Kuharap ada lebih dari satu buah naga di sini, kalau tidak. Ia belum selesai berbicara, tetapi Limuran dan Peri Qianhuan sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka sekarang bekerja sama dan kerjasama mereka sebelumnya berjalan lancar, jika hanya ada satu buah naga berkualitas tinggi, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk memilih. Cepatlah, kedua binatang boneka itu tidak akan sanggup bertahan lama. Kata cendekiawan itu lagi. Limuran mengangguk, dan mereka bertiga menyingsingkan lengan baju mereka, lalu hembusan angin tak terlihat bertiup keluar, membuka semua peti harta karun di sekeliling mereka dan meniup semua harta karun di dalamnya ke udara.
Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui sekilas harta apa saja yang ada di sini. Buah naga tidak ada. Limuran mengerutkan kening, lalu mengumpulkan beberapa harta berharga. Saat ini ia sedang kekurangan uang, dan meskipun ia tidak bisa menggunakan harta-harta ini sendiri, ia masih bisa menukarnya dengan banyak kristal ajaib di pasar. Mungkinkah buah naga ajaib tingkat tinggi itu ada pada Raja Naga Barbar? Jika dia takut dicuri, akankah dia membawanya? Tanya Peri Qianhuan. Tidak, cendekiawan itu menggelengkan kepala dan berkata, beberapa Raja Naga Barbar dibasmi oleh para master karena mereka membawa buah naga ajaib kelas atas. Mereka juga tahu nilai buah naga ajaib kelas atas ini, jadi mereka meninggalkannya untuk menarik beberapa kultivator tingkat tinggi datang dan mencurinya. Banyak dari mereka dibasmi oleh para master dan menjadi santapan lezat bagi mereka. Jika kau bertemu seorang ahli, biarkan mereka mengambil harta karun itu dan kabur. Meskipun kau mungkin kehilangan buah naga ajaib kelas atas, setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawamu. Jika lawan tidak kuat, mereka tentu saja tidak bisa mencuri buah naga ajaib kelas atas. Dan meskipun harta karun ini hanya milik Raja Naga Barbar, nyatanya, seorang kultivator hanya perlu mengambil satu sekali seumur hidup. Mengambil lebih dari itu hampir tidak akan berpengaruh. Raja Naga Barbar dari semua generasi telah menikmati buah naga ajaib kelas atas, jadi jika dicuri oleh seorang ahli, kerugiannya tidak terlalu besar. Mengapa Raja Naga Barbar tidak mengambil buah naga ajaib tingkat atas saja dan menukarnya dengan kultivator tingkat tinggi lainnya? Tanya Peri Qianhuan. Sang cendekiawan berkata, buah naga premium ini memiliki makna simbolis yang sangat penting bagi suku Naga Barbar. Selain Raja Naga Barbar dan Raja baru yang akan datang, tidak ada anggota suku lain yang berhak menikmatinya. Jika ada yang tahu Raja Naga Barbar telah memperdagangkan buah naga premium ini, mereka tentu akan kacau balau. Suku Naga Barbar masih merupakan suku yang tidak beradab dan barbar, dan inilah keyakinan mereka, yang tidak dapat dilanggar. Jadi, kalau buah naga kualitas terbaik ini belum dicuri oleh pembudidaya lain, pasti masih ada di sini. Kata Limuran, mari kita cari dengan teliti untuk melihat apakah ada mekanisme tersembunyi lainnya. Para kultivator naga barbar itu kecerdasannya rendah sekali, bagaimana mungkin mereka memasang jebakan? Cendekiawan itu awalnya tertegun, lalu tiba-tiba menyadari, ya, ruang harta karun ini ternyata dilindungi oleh formasi yang canggih. Pasti telah dipasang oleh ahli lain dengan bantuan Raja Naga Barbar. Karena orang yang memasang formasi itu ahli, bermain-main dengan jebakan tentu saja mudah baginya. Setelah mereka bertiga mencari dengan teliti, Limuranlah yang pertama kali menemukan kompartemen rahasia yang tersembunyi di bawah peti harta karun. Limuran membuka kompartemen rahasia itu dan menemukan segerombolan buah seukuran kepalan tangan berwarna emas gelap. Kulit buah-buah ini tampak seperti sisik naga. Kulitnya yang berwarna emas tua memang buah naga berkualitas tinggi. Sang cendekiawan sangat gembira. Ia berkata dengan ekspresi santai, dan ada 4 buah naga berkualitas tinggi di sini, lebih dari cukup untuk kita bagi. Aku hanya butuh 1. Setelah berkata demikian, dia menatap Limuran dengan tenang sambil tersenyum. Ambil. Limuran mengeluarkan buah naga kualitas terbaik tanpa ragu dan melemparkannya ke pihak lain. Sang cendekiawan mengambil buah naga itu, menyimpannya, lalu mengangguk puas bagus sekali. Rekan Taois, Anda memiliki kesempatan besar untuk mengambil semua harta karun itu untuk diri sendiri, tetapi Anda tidak melakukannya. Itu langkah yang bijaksana. Di dunia kultivasi abadi, saya khawatir banyak orang membuat kesalahan fatal karena keserakahan sesaat. Aku tidak serakah, kata Limuran, kita sudah menemukan buah naga terbaik. Haruskah kita berpisah, atau pergi bersama? Tidak apa-apa, kata cendekiawan itu, apa yang ingin kau lakukan, rekan Taois? Limuran berkata, aku punya cara untuk langsung keluar dari sini. Tapi, tolong bantu kami masuk ke sini. Kalau kau tidak bisa keluar, kami akan berusaha sebaik mungkin membantumu. Cendekiawan itu tersenyum tipis. Saya menghargai kebaikan Anda, sahabat Tao. Karena saya berani datang ke sini sendirian, tentu saja saya punya cara untuk pergi. Saya tidak butuh bantuan Anda. Baiklah kalau begitu, kata Limuran, silakan buka pembatasnya, rekan Taois. Saya akan segera pergi. Tunggu sebentar, kata cendekiawan itu, ini pertemuan langka, pasti takdir. Sekalipun kalian berdua sesama Taois menolak mengungkapkan asal-usul kalian, tidak bisakah kalian setidaknya memberitahuku nama kalian? Aku bukan tukang gosip, dan aku tidak akan menyebarkan berita tentang kejadian malam ini. Saya Limuran, kata Limuran, ini istriku. Pertama, tak seorang pun di dunia Ibel boleh tahu namanya. Kedua, Limuran berhubungan baik dengan cendekiawan itu dan melihat bahwa pihak lain cukup tulus, jadi ia tidak sengaja mengarang nama palsu. Jadi, rekan Taois Li dan Nyonya Li. Cendekiawan itu mengangguk pelan. Ia belum pernah mendengar nama Limuran sebelumnya,
dan ia bahkan tidak tahu apakah itu nama yang ia buat sendiri. Sampai jumpa lagi. Setelah mereka bertiga membungkuk dan berpamitan, cendekiawan itu mengaktifkan token pembatasan. Begitu larangan dibuka, Limuran dan Peri Qianhuan menghilang tanpa jejak dalam cahaya yang berputar-putar. Saat berikutnya, mereka sudah berada di luar istana. Tanpa segel spasial yang kuat, siapa yang bisa menghentikan Limuran, yang mahir dalam berbagai kekuatan magis spasial? Tanpa menunggu Raja Naga Barbar menyusul, ia segera menggunakan teknik melarikan diri naga ajaib, dan bersama Peri Seribu Ilusi, ia berubah menjadi bayangan naga ajaib samar dan menghilang di Pulau Naga Barbar. Sesaat kemudian, mereka muncul ribuan mil jauhnya. Kemudian, Limuran mengeluarkan dua jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, dan setelah mengaktifkannya dengan keterampilan hebat, mereka berdua meninggalkan wilayah laut yang jauh dalam sekejap cahaya. Dengan kekuatan sihir luar angkasa jarak jauh semacam ini, bahkan jika ada kultivator Mahayana sejati yang mengejarnya, selama tidak ada tanda pelacakan yang sulit dipecahkan yang ditanam sebelumnya, saya khawatir Limuran masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tak lama setelah Limuran melarikan diri, Baik Xiao Jushi juga meninggalkan Pulau Longman. Ia melayang di laut entah di mana, melepaskan pikiran spiritualnya. Ketika ia tak lagi merasakan adanya kultivator yang mengejarnya, ia memperlambat laju pelariannya. Kemampuan spasial orang itu sungguh misterius. Dia bisa kabur lebih cepat dariku. Gumam Tuan Baik Xiao. Dia kemudian mengeluarkan jimat transmisi suara, mengaktifkannya, dan berbisik, "Adik muda, tolong beritahu guru bahwa buah naga kualitas terbaik telah diperoleh." Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan tenang di puncak Zaixing di Pulau Xiyun, seorang biksu muda tengah melakukan percakapan rahasia dengan seorang lelaki tua bungkuk. "Guru, kakak seniorku telah memperoleh buah naga kualitas terbaik," kata biksu muda itu. Lelaki tua bungkuk itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Bagus sekali. Saat dia kembali, bawalah Xiaoyu menemuiku sebagai gurumu." Ya, kultivator muda itu setuju, lalu bertanya dengan ragu, "Guru, apa fungsi buah naga ibel ini?" Meskipun harta karun ini berharga, ia hanya berguna bagi kultivator dengan darah naga ibel atau mereka yang mempraktikkan teknik kultivasi naga. Bagi seorang kultivator Mahayana seperti guru, efeknya sangat kecil. Mengapa guru mengirim kakak tertua kami mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan harta karun ini dari suku naga barbar? Lelaki tua bungkuk itu mendesah dan berkata, "Tuan menginginkan buah naga kualitas terbaik itu, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Xiaoyu." "Tuan muda," biksu muda itu tertegun. Pria tua bungkuk itu mengangguk pelan dan melanjutkan, "Xiaoyu adalah satu-satunya di antara generasi muda klan astrologi saya yang mampu membangkitkan warisan leluhurnya dan memiliki bakat meramal. Dia juga satu-satunya harapan klan astrologi kami. Kali ini, ibel-ibel besar itu mengancamku untuk menggunakan ramalan tingkat tinggi lagi, dan mereka juga tahu tentang Xiaoyu. Aku tidak ingin Xiaoyu dikendalikan oleh orang lain sepertiku di masa depan, jadi aku berencana untuk diam-diam mengusirnya. Namun, dia telah diincar oleh beberapa ibel kuat, jadi sulit untuk mengusirnya. Bahkan jika Xiaoyu benar-benar meninggalkan Pulau Xiyun, dia akan ditemukan oleh mereka di masa depan karena garis keturunannya yang istimewa. Kecuali, kita bisa membiarkan aura Xiaoyu berubah drastis dan menjadi kultivator klan lain. Buah naga ibel kelas atas memiliki khasiat ajaib ini. Setelah memakannya, pembudidaya akan dipenuhi aura klan naga ibel yang kaya. Bahkan seorang pembudidaya Mahayana pun akan salah mengira dia sebagai pembudidaya manusia biasa dengan darah naga ibel. Ada banyak sekali pembudidaya seperti itu di wilayah naga benua tanduk kuning. Jika Xiaoyu berbaur dengan mereka, tak seorang pun akan bisa menemukannya. Lagi pula, klan naga sangat kuat dan merupakan kekuatan nomor satu di benua tanduk kuning. Sekalipun ibel-ibel besar itu bisa menguasai seluruh benua Xuanbian, mereka tak akan berani menjungkir-balikkan klan naga hanya untuk mencari tahu keberadaan Xiaoyu. Buah naga ibel memiliki manfaat lain. Selain membawa aura klan naga ibel, buah ini tidak akan memengaruhi bakat Xiaoyu sendiri, juga tidak akan memengaruhi kemampuannya untuk terus mewariskan garis keturunan ini. Oleh karena itu, ia dapat terus berlatih ramalan secara rahasia dengan identitas seorang kultivator klan naga. Guru akan meminta Xiaoyu mengambil buah naga ajaib tingkat atas dan menggunakan keahliannya untuk mengubah suara dan penampilannya sepenuhnya. Dengan begitu, ia akan benar-benar menjadi orang yang berbeda dan tak akan ada jejaknya sama sekali. Sekuat apapun ibel-ibel itu, mustahil bagi mereka untuk mencari jiwa semua pembudidaya naga satu persatu. Ketika Xiaoyu menjadi kultivator klan naga, aku akan menggunakan alasan ramalan untuk mengusir semua orang yang tidak relevan dari pulau ini. Aku akan menjelaskan bahwa ratusan ribu kultivator akan meninggalkan Pulau Xiyun, dan jika Xiaoyu ada di antara mereka, para ibel itu tidak akan bisa mendeteksinya. Aku melakukan ini dengan harapan dia tidak akan mengikuti jalan lamaku.
Pemuda itu tiba-tiba mengerti jadi begitu. Tuan benar-benar telah berusaha keras untuk tuan muda ini. Setiap gerakan tuanku diawasi oleh ibel-ibel besar itu. Kau dan Bai Xiao harus menangani masalah ini dengan hati-hati dan jangan sampai ada berita yang bocor. Pria tua bungkuk itu memperingatkan. Baik, Guru, jangan khawatir. Jawab pemuda itu dengan sigap. Setelah Limuran dan Perikian Huan kembali ke Pulau Xiyun, mereka menyewa sebuah gua. 3 buah naga ajaib kelas atas, cukup untuk kita masing-masing. Sisanya bisa diserahkan kepada rekan Daois Heian. Limuran berkata, namun, konsumsi 1 buah naga ajaib seumur hidup seorang kultivator sudah cukup. Menurut rekan Daois Heian, dia sudah mengonsumsi buah naga ajaib kelas atas ribuan tahun yang lalu. Mengapa dia butuh yang lain? Jiwa naga mendesah, aku selamat dari bencana, tetapi tubuh naga ibelku hancur, dan kekuatan sihirku sebelumnya hampir hilang. Efek dari memakan buah naga ibel pada dasarnya sudah hilang, jadi jika aku bisa memakan 1 lagi, itu akan sangat bermanfaat. Namun, aku tidak bisa memakan buah ini sekarang. Aku harus menunggu sampai aku menemukan batu naga hitam, menggabungkannya dengan hati naga, dan membangun kembali tubuh naga ibel sebelum aku bisa memurnikannya. Aku tidak akan mengambil buah naga berkualitas tinggi ini dengan cuma-cuma. Setelah aku menemukan batu naga hitam, aku akan memberimu sebagian dari garis keturunan naga murniku untuk meningkatkan kekuatanmu. Selain itu, aku juga meninggalkan beberapa harta karun. Selain harta sihirku sendiri, sisanya bisa kuberikan pada kalian berdua. Limuran tersenyum tipis senjata ajaib penentu kehidupan. Harta karun ini jelas bukan milik rekan Daois Heian. Rekan Daois, maksudmu kau ingin kami berdua membantumu menemukan harta karun itu? Haha, itu maksudku. Tapi tidak perlu terburu-buru. Tugas terpenting adalah menemukan batu naga hitam. Jika aku menemukan batu naga hitam, kekuatanku akan meningkat pesat, dan aku juga bisa melindungi kalian berdua. Dengan begitu, bahkan jika aku bertemu seorang kultivator Mahayana tingkat awal, aku akan mampu bertarung. Kata jiwa naga dengan percaya diri. Limuran berkata, rekan Taois Heian sangat ingin berkultivasi dan memulihkan kekuatannya. Kita semua bisa memahami hal ini. Aku hanya ingin tahu apakah setelah kau pulih, kau akan membalas dendam pada Raja Naga Jahat Hitam. Jiwa naga berkata dengan getir, tentu saja aku harus membalaskan dendam ini. Namun, pengkhianat itu cukup kuat. Meskipun aku baru saja pulih, aku khawatir aku masih belum sebanding dengannya. Aku tahu batas kemampuanku dan tidak akan menyeret kalian berdua, sesama Tao, ke dalam perseteruanku dengan pengkhianat itu. 2000 tahun dari sekarang, ketika aku berpisah dengan kalian berdua, belum terlambat bagiku untuk membalas dendam. Itu yang terbaik. Limuran mengangguk. Kita berdua datang ke alam ibel sendirian dan lemah. Kita hanya ingin melindungi diri kita sendiri. Kita bisa membantu rekan Daois Heian mengambil batu naga hitam, tapi kita tidak ingin terang-terangan menyinggung ibel seperti Raja Naga Jahat Hitam. Setelah itu, Limuran dan Perikian Huan mengikuti instruksi jiwa naga dan masing-masing mengambil dan memurnikan buah naga ajaib tingkat atas. Menurut jiwa naga, dibutuhkan 7 hari untuk menyempurnakan buah naga ibel sepenuhnya. Setelah itu, kultivator akan memiliki aura khas kultivator naga ibel, yang akan menutupi semua aura lainnya. Limuran dan Perikian Huan masing-masing menggunakan sihir mereka sendiri untuk mengecilkan buah naga dan menelannya. Namun, kulit buah naga yang berwarna emas gelap itu sekeras sisik naga dan sulit dicerna. Mengikuti instruksi roh naga, keduanya menggunakan metode yang berbeda untuk memurnikan buah naga. Limuran menggunakan darah naganya untuk meresapi buah secara bertahap, perlahan-lahan melarutkan kulitnya sementara Perikian Huan melapisi buah dengan api naga hitam, perlahan-lahan melelehkan kulitnya yang keras. Metode pemurnian yang berbeda menghasilkan manfaat yang berbeda pula. Limuran menggunakan garis keturunan naga ajaib untuk memurnikannya, dan saripati buah naga ajaib diintegrasikan ke dalam garis keturunannya, membuat garis keturunan naga ajaibnya lebih murni dan meningkat secara signifikan. Seorang kultivator manusia seperti dirinya hanya bisa memurnikan darah naga ibel dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, ketika memurnikan darah naga ibel, seseorang seharusnya tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga memurnikan dan memurnikannya. Semakin murni dan tinggi kualitas darahnya, semakin besar kekuatannya. 7 hari kemudian, ketika keduanya telah menyempurnakan buah naga ajaib, kekuatan api naga hitam Perikian Huan benar-benar meningkat pesat dan Limuran merasakan darah naga ajaib di tubuhnya mendidih. Darah yang mendidih ini membuat Limuran sulit untuk tenang. Ia harus menyerap sejumlah besar energi ibel di sekitarnya dan menyuntikkannya ke dalam darah naga ibel sebelum ia dapat menenangkan darahnya secara bertahap. Proses ini relatif lambat. Setelah 7 hari berikutnya, darah di tubuh Limuran belum sepenuhnya tenang, tetapi tingkat kultivasinya telah meningkat secara misterius dan ia telah maju ke tahap tengah tubuh ibel. Meskipun peningkatan ini merupakan peningkatan alam kecil,
prosesnya sangat mulus, seperti perkembangan alami. Limuran hampir tidak merasakan hambatan apapun dalam teknik kultivasinya. Peri Qianhuan terkejut sekaligus gembira karenanya. Ketika ia maju dari tahap awal ke tahap tengah tubuh spiritualnya, melalui kultivasi api spiritual 7 warna, ia mampu menembus hambatan tersebut dan maju dengan mulus. Jiwa naga tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Menurutnya, pikiran, mana, dan tubuh fisik Limuran sudah mencapai persyaratan untuk maju. Kini setelah ia memiliki buah naga ajaib tingkat atas untuk membantunya, wajar saja jika ia langsung memanfaatkan kesempatan itu dan maju. Buah naga ajaib tingkat atas paling efektif bagi para kultivator di tahap tubuh ibel yang memiliki garis keturunan naga ajaib, tetapi agak kurang efektif bagi mereka yang berada di tahap Mahayana. Kemajuan ini mengejutkan Limuran. Setelah kemajuan tersebut, untuk mencegah kerajaannya jatuh akibat ketidakstabilan, Limuran terus bermeditasi dan berlatih untuk menstabilkan kerajaannya. Untuk tujuan ini, ia menghabiskan sejumlah kristal ajaib tambahan untuk memperpanjang perjalanan dia dan Peri Qianhuan di Pulau Xiyun. Sebulan kemudian, Limuran masih berlatih ketika sebuah berita datang dari kota pasar yang mengejutkan seluruh pulau. Apa? Pulau Xiyun akan ditutup? Limuran terkejut. Kota pasar sebesar itu, dengan ratusan ribu kultivator dari seluruh penjuru, bagaikan mikrokosmos dunia ibel. Dunia kultivasi abadi yang berdiri sendiri, ternyata sedang menghadapi situasi penutupan. Benar, kata Peri Qianhuan, yang baru saja kembali dari pasar. Kabar ini diumumkan langsung oleh Kepala Pulau Duanmu. Sepertinya ada urusan penting yang harus beliau selesaikan, jadi beliau memerintahkan semua orang yang tidak penting di pulau ini untuk meninggalkan Pulau Xiyun dalam waktu 1 bulan. Selama bulan ini, semua susunan teleportasi di Pulau Xiyun akan dibuka gratis, sehingga para kultivator di pulau ini dapat meninggalkan Pulau Xiyun secara berkelompok. Apa yang dilakukan penguasa Pulau Duanmu? Kenapa dia harus mengusir semua biksu di pulau itu? Limuran sangat bingung. Jiwa naga tiba-tiba berkata, ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Bukan pertama kali. Limuran tertegun. Jiwa naga melanjutkan, benar. Aku ingat lebih dari 10.000 tahun yang lalu, entah kenapa, penguasa Pulau Duanmu juga menutup Pulau Xiyun selama beberapa tahun. Saat itu saya sedang menyendiri, jadi saya tidak ikut serta. Namun, saya kemudian mengetahui bahwa Master Pulau Duanmu akan melakukan rahasia ramalan tingkat tertinggi. Untuk mencegah aura kacau mengganggu ramalan, beliau mengusir semua orang yang tidak relevan. Ramalan tingkat tinggi. Limuran terkejut ketika mendengarnya dan berkata, mungkinkah Tuan Pulau Duanmu akan menggunakan kekuatan magis yang menantang surga seperti ini lagi kali ini? Mungkin memang begitu, kata jiwa naga, kalau tidak, dia tidak akan membuat keributan sebesar ini. Migrasi ratusan ribu kultivator dari Pulau Xiyun adalah peristiwa besar di dunia kultivasi abadi. Tindakannya tentu akan membuat berbagai faksi khawatir. Pasti ada konspirasi besar di balik ini. Rekan Taois Heian, tahukah Anda apa tujuan ramalan yang dilakukan oleh Master Pulau Duanmu lebih dari 10.000 tahun yang lalu? Tanya Limuran. Jiwa naga berkata, aku tidak sepenuhnya yakin tentang ini. Aku sedang menyendiri saat itu, dan kemudian mengetahui bahwa masalah ini terkait dengan beberapa kekuatan besar di benua Xuanbian. Aku ingin tahu lebih banyak, tetapi orang-orang itu bertindak sangat diam-diam dan tidak mengungkapkan apapun. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, aku khawatir tidak ada seorang pun di alam ibel yang bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi, kultivasi orang-orang itu sangat tinggi. Limuran terkejut lagi. Benar, kata jiwa naga, ibel-ibel kuat di benua Xuanbian tidak kalah kuatnya denganku di masa jayaku. Namun, pasukan mereka semua berada di benua Xuanbian, sementara klan naga ibel yang kupimpin berada di benua Huangjiao, jadi tidak banyak kontak atau konflik di antara mereka. Hati Limuran mencelos dan dia mengerutkan kening. Ada apa? Peri Qianhuan memperhatikan bahwa Limuran tampak khawatir, jadi dia bertanya dengan khawatir. Aku khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Kata Limuran, apakah kau ingat senior jiwa ibel yang pernah bekerja denganku di alam bawah? Dia salah satu kultivator ibel yang bertarung dengan Master Suanguang dan yang lainnya demi cermin harta karun. Berdasarkan informasi yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh jiwa ibel, mereka mengetahui tentang perburuan harta karun guru Suanguang di alam bawah karena seorang guru di alam ibel menemukan informasi ini melalui ramalan. Peristiwa itu terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan waktu tepatnya bertepatan dengan waktu yang disebutkan oleh jiwa naga, ketika Pulau Duanmu terakhir kali menggunakan teknik ramalan yang menantang surga. Dengan kata lain, Tuan Pulau Duanmu bisa meramalkan keberadaan cermin ajaib itu. Peri Qianhuan juga terkejut ketika mendengarnya. Mungkin memang begitu, kata Limuran cemas, masalah ini sudah berlalu, jadi tidak apa-apa. Tapi sekarang Tuan Pulau Duanmu akan menggunakan kemampuan ramalan yang menantang surga lagi,
aku khawatir mereka mencoba mencari tahu keberadaan cermin ajaib itu lagi. Peri Qianhuan sedikit mengernyit. Kalau begitu, ini benar-benar rumit. Ini alam ibel, wilayah kekuasaan para ibel besar itu. Kalau mereka menemukan petunjuk ke cermin harta karun dan sampai di sana lebih dulu, peluang kita untuk menemukannya akan semakin kecil. Itu cuma sekunder, kata Limuran dengan sungguh-sungguh, yang lebih kukhawatirkan adalah jika Tuan Pulau Duanmu ini benar-benar sakti dan bisa meramal bahwa aku juga punya cermin ajaib, maka kau dan aku akan diburu oleh seorang kultivator Mahayana akhir, dan aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Sekalipun dia tidak bisa meramalku, kau adalah inkarnasi dari roh cermin ajaib itu. Jika dia meramal keberadaanmu, itu akan sama berbahayanya. Setelah Limuran mengatakan ini, Peri Qianhuan juga merasa ada yang tidak beres. Rekan Taois Heian, adakah cara untuk menghentikan ramalan yang menentang surga ini? Peri Qianhuan tiba-tiba bertanya kepada Long Hun. Jiwa naga berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang ramalan dan tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sekalipun ada cara, dengan kekuatan Tuan Pulau Duanmu, kalian berdua tidak akan bisa menghentikannya. Lagi pula, bukankah kita berencana meninggalkan Pulau Xiyun dan pergi ke benua Huangjiao? Pulau Duanmu sebagian besar mempraktikkan ramalan, yang bukan masalah bagi kita. Kenapa repot-repot menghentikannya? Peri Qianhuan berkata, aku hanya bertanya dengan santai. Karena aku tidak bisa menghentikannya, aku biarkan saja. Tidak ada waktu lagi, ayo kita tinggalkan Pulau Xiyun sekarang. Peri Qianhuan mengirim pesan suara kepada Limuran, semakin jauh kita melarikan diri, semakin sulit untuk diramalkan. Limuran mengangguk. Benar, kita akan memanfaatkan banyaknya kultivator yang meninggalkan Pulau Xiyun dan berbaur dengan kerumunan untuk berangkat ke benua Huangjiao. Kuharap kemampuan meramal Tuan Pulau Duanmu tidak terlalu kuat. Berita penutupan Pulau Xiyun yang akan segera terjadi menyebar dengan cepat ke seluruh kepulauan, bahkan hingga ke para biksu yang sedang retret. Batas waktu relokasi sebulan ternyata tidak terlalu lama, dan dengan ratusan ribu orang yang harus dievakuasi, suasana langsung kacau balau. Terutama di pasar, bagi toko-toko yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, memindahkan semua harta mereka dalam waktu singkat merupakan proyek yang sangat besar. Memindahkan harta mereka begitu saja mungkin tidak masalah, tetapi jika ada orang yang berniat jahat ingin memanfaatkan situasi dan merampoknya, situasinya akan semakin kacau. Untungnya, tim penjaga yang terdiri dari ratusan kultivator tingkat tubuh ibel dan roh primordial menjaga ketertiban di Pulau Xiyun. Meskipun terkadang terjadi kekacauan tersebut dengan cepat dipadamkan oleh tim penjaga yang kuat ini. Beberapa hari kemudian, para kultivator di Pulau Xiyun mulai mengungsi satu demi satu. Pada hari ini, Limuran dan Peri Qianhuan juga bergabung dengan barisan kultivator yang mengungsi. Mereka berbaris panjang di luar aula. Mereka semua adalah biksu yang menunggu untuk menggunakan susunan teleportasi di aula untuk pergi ke benua Huangjiao. Formasi teleportasi ini hanya dapat mengangkut 100 orang sekaligus. Setelah setiap transmisi, dibutuhkan banyak waktu untuk mengganti kristal ajaib dan memulai kembali formasi. Oleh karena itu, meskipun digunakan terus-menerus setiap hari, mustahil untuk memindahkan semua biksu di pulau itu ke benua Huangjiao dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu, para kultivator yang ingin pergi ke benua Huangjiao datang ke sini lebih awal untuk mengantre, bahkan jika mereka harus menunggu beberapa hari sebelum tiba giliran mereka. Tentu saja, banyak kultivator, karena takut diburu musuh di sana, enggan pergi ke sana karena berbagai alasan. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di pulau-pulau terdekat, menunggu Pulau Xiyun dibuka kembali dalam beberapa tahun. Kemanapun mereka pergi, mereka harus meninggalkan Pulau Xiyun. Limuran dan Peri Qianhuan berada di tengah barisan panjang, dengan banyak kultivator di depan dan belakang mereka. Namun, jika mereka bisa menunggu 3 hingga 5 hari lagi dengan sabar, mereka akan bisa mencapai barisan depan dan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke benua Tanduk Kuning. Para kultivator dalam prosesi panjang ini memiliki tingkat kultivasi yang beragam, mulai dari mereka yang berada di tahap akhir tubuh ibel hingga mereka yang berada di tahap pengembaraan ilahi dan fase dharma. Mereka juga berasal dari berbagai ras dan latar belakang, yang dapat dengan mudah menimbulkan keresahan. Namun, dengan hampir 100 pengawal tubuh ibel di dekatnya untuk menjaga ketertiban, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Limuran pernah menyaksikan seorang kultivator di tahap tubuh ibel menggunakan kultivasinya yang unggul untuk mengintimidasi seorang kultivator tingkat rendah di barisan depan. Ia segera ditundukkan oleh para penjaga yang menjaga ketertiban dan diusir dari pulau. Untungnya, ia hanya menggunakan kata-kata yang berwibawa dan tidak melukai siapapun. Para kultivator yang memanfaatkan kekacauan itu dieksekusi di depan umum oleh para penjaga, dengan taktik yang cukup brutal. Siapakah para penjaga ini? Banyak kultivator diam-diam membicarakan hal ini. Hanya sebagian kecil dari para penjaga ini yang berasal dari pasukan Master Pulau Xiyun yang asli.
Mayoritas adalah orang asing yang belum pernah muncul di Pulau Xiyun sebelumnya. Terlebih lagi, kultivasi mereka cukup kuat, dan mereka bukan orang biasa. Mampu memobilisasi ratusan kultivator tahap tubuh dan jiwa ibel untuk menjaga ketertiban di sini, mereka pastilah pasukan yang tangguh. Semua orang diam-diam berspekulasi apakah para penjaga ini adalah pasukan yang diam-diam dibina oleh pemilik pulau, atau mereka dipinjam dari tempat lain. Karena para biksu di Pulau Xiyun berasal dari beragam latar belakang, termasuk biksu dari seluruh alam ibel, koneksi mereka tersebar luas. Lambat laun, rumor mulai menyebar bahwa para biksu ini mungkin telah dipindahkan dari benua Xuanbian yang jauh. Beberapa biksu yang berjaga diakui sebagai biksu dari faksi-faksi kuat di benua Xuanbian. Rumor-rumor ini sedikit banyak sampai ke telinga Limuran, semakin menguatkan spekulasinya, dan dia pun tak dapat menahan rasa khawatir dalam hatinya. Meskipun Limuran dan Perikian Huan ingin meninggalkan tempat berbahaya ini, mereka tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa mengantri dengan sabar. Setengah hari kemudian, sesosok wajah yang familiar tiba-tiba menarik perhatian Limuran dan yang lainnya. Wajah itu adalah cendekiawan Bai Xiao yang bergabung dengan mereka dalam membobol Pulau Longman untuk mencuri buah naga. Namun, tidak ada aura klan naga ibel di tubuh Bai Xiao Jushi, dan sepertinya dia belum menyempurnakan buah naga ibel tingkat atas. Bai Xiao Lai Budis adalah orang terpenting kedua di Pulau Xiyun, setelah Master Pulau Duanmu. Ia memimpin dan mengelola semua urusan sehari-hari di Pulau Xiyun, sehingga banyak kultivator tingkat tinggi di pulau itu berinteraksi dengannya dan mengenalinya. Saat ia terbang melewati rombongan, banyak kultivator di rombongan itu memberi hormat dan menyapanya, dan ia dengan sopan membalas salam tersebut. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Bai Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa penguasa pulau menutup pulau itu? Tanya seorang lelaki tua dengan suara keras. Semua orang ingin mendengar apa yang dikatakan Bai Xiao, si orang dalam, jadi mereka semua tenang dan menunggu jawabannya. Bai Xiao Lai, seorang penganut agama Buddha, menjawab dengan tegas, masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa mengungkapkan satu detail pun. Singkatnya, jika kau tidak ingin membawa bencana bagi dirimu sendiri, jangan bertanya lagi, jangan tinggal lebih lama lagi, dan pergilah secepat mungkin. Karena Tuan Bai Xiao pun mengatakan hal ini, tidak seorang pun berani bertanya lebih jauh. Kenapa Tuan Bai Xiao ada di sini? Seorang pemimpin penjaga di tahap akhir ibel berkata kepada Tuan Bai Xiao sambil tersenyum, mungkinkah Tuan Bai Xiao mengkhawatirkan kita? Kami akan menjaga ketertiban di pulau ini. Tuan Bai Xiao, bantu saja Tuan Pulau menyelesaikan tugas pentingnya. Umat Buddha awam Bai Xiao tersenyum tipis dan berkata, rekan Taois saya salah paham. Saya hanya ingin memeriksa susunan teleportasi untuk melihat apakah bisa mendukung transmisi yang begitu sering. Tanpa melihatnya langsung, saya selalu merasa sedikit khawatir. Para kultivator ini sangat mencintai dan menghormati guru saya, dan saya harap mereka semua dapat meninggalkan pulau ini dengan selamat tanpa masalah. Kalau mau lihat, silakan saja. Tapi jangan khawatir, di antara kita ada banyak master yang ahli dalam formasi dan tidak akan membiarkan formasi teleportasi itu salah, kata pemimpin penjaga itu. Limuran, yang berdiri di antrean, mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mendengar percakapan ini dari jauh, dan tidak bisa menahan perasaan sesuatu di dalam hatinya. Sepertinya para penjaga ini bukan dari pasukan di bawah komando Tuan Pulau Duanmu. Jelas ada keretakan antara mereka dan penganut agama Buddha Bai Xiao. Mungkinkah tindakan Tuan Pulau Duanmu juga dipaksa oleh orang lain? Limuran baru saja bertanya-tanya ketika tatapan biksu bijak itu tiba-tiba menarik perhatiannya dan dia sedikit terkejut. Meskipun Limuran mengenakan jubah hitam dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Perikian Huan di sampingnya juga mengenakan kerudung, Master Bai Xiao tetap mengenali mereka berdua di antara kerumunan itu sekaligus. Rekan Taois Li, Nyonya Li, kita sungguh ditakdirkan untuk bertemu lagi. Tuan Bai Xiao tersenyum tipis dan membungkuk. Limuran dan Perikian Huan juga membalas salam-salam, Guru. Apakah kalian berdua, sesama Taois, juga akan pergi ke benua Huangjiao? Tanya Bai Xiao Jushi. Setelah merasakan aura klan naga ibel yang terpancar dari Limuran dan pria itu, ia tahu bahwa keduanya telah menyempurnakan buah naga ibel tingkat atas, dan kultivasi Limuran juga telah meningkat pesat. Limuran mengangguk ya, awalnya kami ingin tinggal di Pulau Xiyun untuk sementara waktu, tetapi kami tidak menyangka pulau itu akan ditutup, jadi kami harus pergi. Umat Buddha awam Bai Xiao memandang ke arah banyaknya kultivator di depan kelompok itu dan berkata, sepertinya kalian berdua, rekan Tao, harus menunggu beberapa hari. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua, rekan Tao, ikut saja denganku. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk keuntungan pribadi dan membawa kalian langsung ke aula utama. Limuran tertegun, tetapi tentu saja dia tidak menolak bagus sekali, terima kasih. Setelah itu,
Li Muran dan dua orang lainnya mengikuti guru awam Bai Xiao dan terbang menuju aula utama. Para kultivator lainnya cukup iri dengan hal ini. Namun, meskipun mereka mengenali guru awam Bai Xiao, ia tidak mengundang mereka, sehingga mereka tidak berani mendekatinya. Saya khawatir ini agak tidak pantas, kata pemimpin penjaga itu sambil mengerutkan kening. Apakah ini berarti aku butuh izinmu untuk membawa dua rekan Taois menggunakan susunan teleportasi yang kubuat? Wajah Bai Xiao menjadi muram, dan dia berkata dengan dingin kepada pemimpin penjaga, jangan lupa siapa penguasa Pulau Xiyun. Aku tidak berani. Pemimpin pengawal itu mengerutkan kening dan berkata, tapi kami mengikuti perintah dan tidak berani gegabah. Setelah berkata demikian, pemimpin pengawal itu memberi pandangan dan seketika lebih dari 10 pendeta maju ke depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Xiao Jushi sangat marah. Apakah kalian mencoba membalikkan keadaan? Li Muran mengerutkan kening dan hendak menyerah ketika tiba-tiba sebuah retakan muncul di udara dan seberkas cahaya ibel memancar darinya. Pada saat yang sama, sebuah napas yang kuat datang. Seorang guru besar di tingkat Mahayana. Li Muran terkejut. Cahaya ibel itu menjelma menjadi seorang pria parubaya yang memancarkan tekanan ibel yang sangat mengerikan. Jelas sekali ia adalah seorang master dengan kultivasi yang tak terduga. Kultivator ibel parubaya itu tersenyum tipis ketika melihat biksu Bai Xiao. Keponakanku Bai Xiao, kenapa kau begitu marah? Master Bai Xiao mencibir dan berkata, aku terlalu rendah hati. Maaf telah mempermalukanmu. Aku hanya ingin mengajak dua rekan Tao untuk menggunakan susunan teleportasi pulau ini, tetapi kau menghentikanku. Sepertinya Pulau Xiyun telah berpindah tangan. Wajah kultivator ibel parubaya itu menjadi muram setelah mendengar ini, dan ia berkata, keponakan, tolong berhenti bicara omong kosong. Kami hanyalah tamu yang datang untuk meminta bantuan dari tuan-tuanmu. Beraninya kami merebut tahta. Kemudian, kultivator ibel parubaya itu berteriak marah kepada pemimpin penjaga, orang menyebalkan. Kenapa kau tidak minta maaf kepada keponakanku, Bai Xiao? Ia hanya melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan sesosok bayangan ibel tiba-tiba menyerang pemimpin penjaga dengan kecepatan luar biasa. Pemimpin penjaga itu langsung mengerang dan terpental puluhan kaki. Pemimpin penjaga itu segera meludahkan banyak darah, wajahnya menjadi pucat, dan jelas terlihat bahwa dia terluka parah. Namun, ia tak berani marah. Tanpa menunggu lukanya sembuh, ia langsung terbang ke depan dan meminta maaf kepada Bai Xiao dengan raut wajah ketakutan. Aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Maafkan aku. Tuan Bai Xiao mendengus dingin dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar masalah itu dihentikan. Silakan lakukan sesukamu, keponakan. Kata kultivator ibel parubaya itu kepada Bai Xiao Jushi. Aku juga ingin melihat kondisi susunan teleportasi. Ayo kita pergi ke aula utama bersamamu untuk melihatnya. Setelah itu, kultivator ibel parubaya itu terbang ke aula utama terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ia memasuki aula utama dan menghilang dari pandangan semua orang. Bai Xiaolai, seorang penganut Buddha, memperhatikan kultivator ibel parubaya itu menghilang, alisnya sedikit berkerut. Setelah ragu sejenak, ia berkata kepada Li Muran dan Peri Qianhuan, maafkan saya karena telah mempermalukan diri sendiri. Silakan ikuti saya, rekan-rekan Taois. Li Muran mengangguk. Jika dia tahu akan terlibat dalam perseteruan yang rumit ini, dia lebih suka mengantre beberapa hari lagi. Tapi sekarang sudah begini, dia tidak perlu lagi mengelak dari tanggung jawab. Lebih baik dia segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Jadi dia dan Peri Qianhuan mengikuti guru Bai Xiao dan langsung masuk ke aula utama. Di dalam aula utama, sekelompok kultivator sedang menunggu di dalam formasi teleportasi, sementara sekelompok lainnya menunggu di dekatnya. Beberapa master formasi sedang memanipulasi formasi atau mengganti kristal ajaib, sementara belasan penjaga berjaga-jaga. Kultivator ibel parubaya, yang kultivasinya tak terduga, diam-diam memperhatikan dari samping. Setelah Bai Xiao Jushi dan yang lainnya masuk, ia tersenyum dan mengangguk ramah kepada Bai Xiao Jushi. Tuan Bai Xiao membungkuk padanya, lalu menunggu bersama Li Muran. Setelah beberapa saat, beberapa biksu yang bertugas menjaga formasi mengganti kristal ajaib dan memulai kembali formasi. Sesaat kemudian, cahaya ibel yang menyilaukan melesat dari lingkaran sihir ke langit, membawa serta semua kultivator di dalam lingkaran itu dan menghilang tanpa jejak. Kelompok biksu berikutnya, bersiaplah. Teriak seorang biksu yang bertanggung jawab atas formasi. 100 biksu yang menunggu di samping segera berjalan menuju lingkaran sihir. Tunggu sebentar, Bai Xiao Jushi tiba-tiba berkata, menunjuk ke arah dua orang di antara mereka, kalian berdua tinggal di sini dulu. Kelompok berikutnya akan diteleportasi. Rekan Daois Li, Nyonya Li, silakan masuk ke formasi. Ya, kedua orang yang dipanggil Bai Xiao untuk menunggu tampaknya mengenali Bai Xiao. Mereka langsung setuju tanpa bertanya apapun. Terima kasih,
Tuan, Limuran dan Peri Qianhuan membungkuk lalu memasuki lingkaran sihir. Kultivator Ibel Parubaya itu menyaksikan semua ini sambil tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Matanya melirik Limuran dan dua lainnya, tetapi tidak berlama-lama, lalu melanjutkan menatap kultivator lain dalam formasi. Beberapa master formasi mulai sibuk mengganti kristal ajaib dan memulai kembali formasi. Tuan Baixiao menyaksikan semua ini dalam diam dari samping. Entah kenapa, Limuran selalu merasa ekspresinya agak serius, dan ia tampak sedikit gugup dan gelisah. Setelah sibuk beberapa saat, ketika master formasi akhirnya akan mulai mengaktifkan formasi, pembudidaya Ibel Parubaya tiba-tiba berkata dengan dingin berhenti. Mendengar ini, beberapa master formasi segera menghentikan formasi. Apa yang akan kamu lakukan, senior? Tanya Tuan Baixiao. Kultivator Ibel Parubaya itu tersenyum tipis, menunjuk ke salah satu dari 100 kultivator yang menunggu untuk diangkut, dan berkata, orang ini tinggal, yang lain boleh pergi. Limuran merasa sedikit lega saat melihat bahwa kultivator Ibel Parubaya itu tidak merujuk pada dirinya dan Peri Qianhuan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh kultivator Ibel Parubaya itu, hanya untuk melihat seorang pemuda pendiam berpenampilan biasa dengan kepala tertunduk. Pemuda ini memancarkan aura kuat klan Naga Ibel, dan kemungkinan besar seorang kultivator manusia dengan garis keturunan Naga Ibel, pemandangan yang sangat umum. Kenapa begini? Tuan Baixiao tampak bingung. Kultivator Ibel Parubaya itu tertawa dan berkata, jika informasi saya benar, pemuda ini pastilah Master Duan Muyu. Dunia kultivasi abadi penuh dengan intrik dan bahaya. Bagaimana mungkin kita membiarkan Master Xiaoyu, yang begitu dihormati oleh rekan Daois Duanmu, meninggalkan Pulau Xiyun? Bahkan jika dia benar-benar ingin pergi, saya akan mengirimkan banyak kultivator untuk melindunginya. Ekspresi Bai Xiao tiba-tiba berubah drastis, dan dia bergumam, bagaimana kau tahu ini, senior? Kultivator Ibel Parubaya itu mencibir, kau pikir setelah menyuruhnya memakan buah naga kualitas terbaik untuk menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya sepenuhnya, aku takkan bisa menemukannya. Kita semua di sini, jadi jangan coba-coba trik ini lagi. Tolong, keponakanku, beritahu rekan Daois Duanmu bahwa Tuan Muda Xiaoyu akan kubawa pergi untuk perlindungan sementara. Tolong minta dia untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya dan jangan terganggu. Setelah berkata demikian, sang kultivator Ibel Parubaya mengulurkan tangannya ke arah pemuda itu, dan seketika itu juga sebuah kekuatan tak terlihat meluncur ke arahnya. Para biksu di sekitar pemuda itu pun tanpa sadar berhamburan. Pemuda itu baru mencapai tingkat Dharma Kasyapa dan sama sekali tidak berdaya melawan. Tuan Baixiao sangat cemas. Ia hendak bergegas untuk melindungi pemuda itu, tetapi kultivator Ibel Parubaya itu hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat yang dahsyat muncul, mendorong Tuan Baixiao menjauh, dan ia sama sekali tidak bisa mendekati pemuda itu. Angin bertiup, dan pemuda itu terangkat dan terbang ke sisi pembudidaya Ibel Parubaya. Wajah Tuan Baixiao tiba-tiba memucat, dan dia terjatuh ke tanah, tampak sangat tertekan. Jangan khawatir, tolong beritahu rekan Daois Duanmu bahwa kami akan menjaga Tuan Muda Xiaoyu dengan baik dan membiarkannya cepat tumbuh menjadi kultivator tingkat tinggi seperti kami. Kultivator Ibel Parubaya itu tersenyum tipis, lalu meninggalkan aula bersama pemuda itu. Tidak apa-apa, lanjutkan teleportasi. Teriak seorang penjaga saat melihatnya. Semua orang kembali ke formasi teleportasi satu demi satu. Limuran dan Peri Qianhuan melihat raut wajah baik Xiao Jushi yang lesu dan tak berdaya, jadi mereka melangkah maju untuk menghiburnya. Apakah biksu itu baik-baik saja? Tanya Limuran khawatir. Ia tahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi, tetapi ia tidak ingin bertanya lebih lanjut. Terima kasih atas perhatianmu. Kalian berdua, sesama penganut Tao, sebaiknya pergi dari sini. Kata Tuan Baixiao kepada Limuran. Limuran dan Peri Qianhuan mengangguk dan kembali ke formasi. Beberapa master formasi mengaktifkan formasi lagi, dan Limuran dan yang lainnya akan segera diteleportasi menjauh dari Pulau Xiyun. Sampai jumpa lagi. Limuran dan Peri Qianhuan membungkuk kepada Master Baixiao di luar lingkaran sihir dari kejauhan. Sampai jumpa lagi. Jawab Baixiao Jushi. Tepat saat formasi hendak diaktifkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Limuran. Suara itu berasal dari Baixiao Jushi. Perjalanan ini mungkin berisiko. Hati-hati, rekan-rekan Taois. Jika ada yang berniat jahat ingin berurusan denganmu dan para kultivator lain yang dikirim, jangan menunjukkan belas kasihan. Mungkinkah ada penyergapan? Limuran terkejut. Ia hendak menanyakan detailnya ketika tiba-tiba sebuah cahaya ajaib menyambar di depan matanya dan formasi itu pun aktif. Lindungi seluruh tubuhmu. Limuran segera berkata kepada Peri Qianhuan dengan kesadaran ilahinya. Pada saat yang sama, ia diam-diam mengaktifkan darah naga ajaib dan melindungi Peri Qianhuan. Detik berikutnya, cahaya kemerahan yang menyelimuti seluruh formasi raksasa itu melesat ke langit.
Setelah cahaya ibel itu menghilang, ratusan kultivator di dalam formasi itu pun menghilang tanpa jejak. 990.